malam hari ini ada yang berasal dari wilayah waktu Indonesia Barat. Saya juga dengar dari operator ada yang dari wilayah tengah, Indonesia Tengah, dan juga wilayah Indonesia Timur. Selamat bergabung bersama di kegiatan malam hari ini. Mengawali kegiatan sesuai dengan yang sudah disampaikan agar lebih meriah, saya coba bacakan pantun, izin. Asik. Iya, malam indah bulan purnama, bertabur bintang dengan kejora. Teriring salam serta doa, semoga semua sehat dan bahagia. Amin. Bapak Ibu sekalian, menyingkat waktu yang sudah ada, kita akan berikan waktu untuk Ketua KGBN Kabupaten Melawi, Bapak Muhammad Firman. Barangkali akan ada yang diarahkan. Dengan demikian saya dampingi juga dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar hendak belanja, membeli buah dan sayur sawi. Untayan mutiara kata dari Ketua KGBN Kabupaten Melawi. Monggo Pak. Mantap. Ini sih wajib dibalas pantun ini. Nanti Pak Nunu yang balasnya. Oke, assalamualaikum. Orang Pekalongan nggak bisa pantun. Dibalas ya, harus dibalas. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam. Lampu mati. Yang kami hormati Ketua KGBN Kalimantan Barat, Bu Titis. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus, Pak Nuno dari KGBN Mojokerto ya Pak ya, lupa saya. Pak Nuno. Pekalongan. Pekalongan dari KGBN Pekalongan. Kemudian rekan-rekan para guru penggerak yang berkenan hadir pada malam hari ini, rekan-rekan guru juga. Di sini saya melihat semangat kawan-kawan ini luar biasa. Terima kasih. Tadi ada Bu Rowli dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada juga rekan-rekan dari Kabupaten Melawi, dari kabupaten lain juga. Saya mengucapkan terima kasih. Ini memang agenda pertama kami dari Kabupaten Melawi, karena di Melawi juga baru dibentuk kurang lebih 2 minggu ya KGBN ini. Kemudian kita sudah memproses SK segala macam, dan memang keinginan kita untuk banyak belajar segala hal tentang pendidikan, karena kami merasa kita ini masih miskin ilmunya. Jadi banyak yang perlu dipelajari, apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, perkembangan dunia pendidikan yang begitu cepat, kita merasa benar-benar kekurangan. Mudah-mudahan Pak Nuno bisa banyak memberikan pencerahan, berbagi praktik baik dengan kami ini. Pak Nuno, Kabupaten Melawi itu letaknya benar-benar di Heart of Borneo, Pak. Benar-benar di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Cuma kurang lebih 2 jam dari Kalimantan Tengah, lewat jalur darat. Dan kita memerlukan perjalanan kurang lebih 8-9 jam dari Pontianak. Kondisi kami di sini memang masih serba tertinggal dari daerah lain, tapi kawan-kawan yang hadir ini merupakan kawan-kawan yang memang benar-benar memiliki semangat tinggi untuk bersama-sama kita belajar bersama, bergerak bersama untuk kemajuan pendidikan. Saya kira saat ini batas jarak dan waktu itu sudah tidak terlalu berlaku. Jadi mohon izin Bu Titis, nanti ada kegiatan kita juga mohon diajak, karena memang itu tadi kita merasa benar-benar kita di Kabupaten Melawi benar-benar memerlukan banyak sekali masukan, banyak sekali belajar agar kita bisa mengejar ketertinggalan yang ada di kita untuk bisa sejajar dengan daerah-daerah lain. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Selamat belajar, semoga ilmu-ilmu baru ini bisa kita manfaatkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman untuk pembuka kegiatan kita, arahan dan juga bagaimana kegiatan KGBN di Kabupaten Melawi yang sudah mulai berprogres dilaksanakan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Saya selanjutnya berikan kesempatan kepada Bu Titis Kartikawati selaku Ketua KGBN
Provinsi Kalimantan Barat untuk berbagi informasi, kenal lebih resmi dengan kawan-kawan yang ada di Kabupaten Melawi dan juga di beberapa kabupaten lain. Silakan Bu Titis. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali teman-teman saya bisa berada di sini dan terima kasih buat Pak Firman, Pak Slamet dan teman-teman di KGBN Melawi. Saya percaya bahwa di Melawi ini banyak intan permata yang tidak terlihat banyak sekali dan itu sudah terbukti dengan 1 bulan ini. Ternyata teman-teman itu kompak banget, konsisten, dan aura merdeka belajarnya itu sudah terlihat. Dan alhamdulillah praktik baik ini sudah kita sebarkan juga ke daerah-daerah lain sehingga memperkaya Kalimantan Barat yang awalnya KGBN baru ada 2 yang ber-SK. Ini tambah 1, luar biasa dalam 1 bulan sudah tambah 1. Ini kerja keras Pak Firman dan teman-teman yang solid ya. Ini Pak Firman ini luar biasa Pak Nunu. Ngoprak-aprik kawannya tuh. Nggak tahu pakai apa caranya tuh. Ilmu pelet apa saya juga nggak tahu. Saya pengen belajar juga nih supaya daerah-daerah lain juga ikut bisa semangat seperti ini. Nah, nanti kami dari BPP Provinsi Kalimantan Barat, BPP itu kepanjangan Badan Pengurus Provinsi ya, BPP Provinsi Kalimantan Barat, insya Allah akan selalu menemani teman-teman untuk sama-sama belajar. Nah, di sini tidak ada yang unggul, tidak ada yang hebat, tapi sama-sama belajar. Jadi dari proses kegagalan pun kita bisa belajar. Nah, kalau ada kesuksesan itu harus kita sebarkan. Nah, ini salah satunya kesuksesan teman-teman bisa membentuk dalam waktu cepat ini sudah kita sebarkan juga ke daerah-daerah lain supaya teman-teman di daerah kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini juga tergerak dengan merdeka belajar. Nah, udah saya tidak akan berlama-lama, tapi saya mengucapkan terima kasih Pak Firman dan semua pengurus yang ada di Kabupaten Melawi is the best, militan, dan ini saya sudah melihat ada dari Sanggau, dari Skadau, ada dari Kuburaya, ini Bu Suryani juga udah mulai membentuk pengurusan. Jadi ini role model ya Pak Firman buat Sekadau sama Kuburaya, bagaimana sih cara memulai TPD, Temu Pendidik Daerah untuk yang pertama kali bagi kepengurusan yang baru terbentuk. Nah, ini sengaja teman-teman saya undang ke sini untuk meramaikan dan supaya ada gambaran. Nanti kalau udah ada SK kami harus ngapain gitu. Ternyata setelah menyelesaikan modul GMB harus dibahas nih, didiskusikan. Kemarin belajar GMB itu dapat insight apa. Nah, ini ada Pak Nunu yang super kece badai. Ini artisnya KGBN ya, dari dulu dari tahun 2015 itu yang bisa selfie sama Najwa Shihab itu hanya beliau. Tidak disuruh maju tuh dia nekat selfie dengan Najwa Shihab. Nah, itu kegilaan pertama yang saya tahu dari Pak Nunu. Nanti kita dengarlah kegilaan dia sampai akhirnya menjadi badan pengurus atau baper ya, badan pengurus organisasi di kepengurusan pusat. Nah, alhamdulillah kita hadir di sini. Ada juga Bu Tuti. Bu Tuti juga temannya Pak Nunu dari pusat, kita bisa sharing-sharing nanti. Oke, silahkan Pak Slamet dilanjutkan. Selamat belajar teman-teman, salam merdeka belajar, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titis Kartiokawati yang selalu memberikan motivasi luar biasa. Semangatnya dari suaranya sudah bisa memancing kawan-kawan untuk terus bergerak nih.
Saya ucapkan selamat bergabung kembali kepada kawan-kawan yang juga baru bergabung dari berbagai kabupaten, kemudian wilayah. Salam kenal untuk kebersamaan ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi. Dengan pantun akan saya sampaikan. Pekalongan terkenal pengrajin batik. Batik berkelas, sangat teruji. Saat meningkatkan praktek baik dari Bapak Nono Riza Puji. Kami persilakan waktunya Bapak. Silakan. Oke, terima kasih. Seneng banget saya masuk ke Melawi hari ini. Ya, suara saya apakah bisa ditangkap dengan baik, teman-teman? Mantap. Aman ya? Aman. Jelas, Kabar? jelas. Aman. Ya, Bisa. terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk teman-teman semua di Melawi. Malam ini senang. Yang pertama, Ibu Ketua Badan Pengurus Provinsi hadir, Bu Titis. Kemudian teman belajar saya yang belum lama, Pak Firman. Ini belum lama kita kenal, tapi saya kaget pertama masuk ruangan ini. Bapak Ibu, saya harus ngomong ini, biar Bapak Ibu jangan kaget. Temu pendidik daerah pertama di Pekalongan di tahun 2016, itu akhir 2016, itu di Pekalongan temu pendidik pertama itu yang hadir itu 3 orang, teman-teman. Melawi yang hadir hari ini udah 40 orang, itu kan kerennya minta ampun. Gitu. Iya. Apa ya, pertanyaannya gini, nyambung dengan tema kita. Pertanyaannya adalah guru-guru itu gampang diajak untuk belajar gitu. Tidak, ternyata gitu. Di tempat kami di Pekalongan ngajak guru-guru belajar lagi itu nggak mudah gitu. Ya, padahal saya sering mendengar teman-teman guru itu, saya itu pengen belajar lagi. Loh, kan udah jadi guru kok pengen belajar lagi? Iya, saya pengen belajar lagi. Oke, pengen belajar lagi. Terus apa nggak bisa belajar lagi? Ya kita susah kalau udah jadi guru mau belajar lagi. Karena belajarnya guru, itu katanya, belajarnya guru itu bisanya cuma dari dinas, kirim nama, by name, terus yang dikirim orangnya itu doang. Katanya gitu kata teman-temanku gitu. Terus yang sering itu yang dikirim adalah guru-guru dari sekolah-sekolah yang berprestasi katanya. Gitu. Padahal sekolah berprestasi itu muridnya masuknya emang udah pinter. Dari dia lahir itu emang udah ketata keluarganya dan segala macam. Beruntung sekali ya guru-guru yang ada di sekolahan itu gitu. Jadi ada hal seperti itu. Oh, berarti guru itu nggak bisa belajar lagi? Nggak bisa. Guru itu hanya bisa belajar lagi itu kalau memang ada program dari dinas, kita dipanggil, baru kita berangkat. Saya setelah jadi guru, Pak, juga merasakan hal yang sama, Bapak Ibu. Saya setelah jadi guru, saya pengen belajar lagi. Terus hanya ada sesi belajar itu ya gitu. Dinas kirim surat ke sekolah, Bapak Kepala Sekolah disposisi siapa yang harus berangkat pelatihan ini gitu. Wah, saya udah nunggu banget ada sebuah pelatihan di mana saya seneng banget. Wah, ini pelatihan ini aku pengen belajar ini nih. Awalnya saya guru SMK Bapak Ibu di Teknik Komputer Jaringan. Saya pengen banget belajar tentang Cisco namanya. Itu bagaimana kita membangun jaringan. Ada satu merek brand vendor namanya Cisco. Itu ada pelatihannya di BP Dikjur namanya. Ya, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan gitu. Nah, itu pengen banget untuk ikut sertifikasi dan ikut belajar tentang itu gitu. Yang dikirim saat itu teman saya. Lagi paling kita tunggu aja deh gitu. Ya, ternyata setahun karena itu kan programnya setiap tahun sekali gitu. Setahun berselang saya tunggu, ada lagi dapat info BP Dikjur ada pelatihan tentang Cisco. Wah, senangnya minta ampun. Ternyata setelah masuk sekolah ya dikirim teman saya yang kemarin berangkat, dikirim lagi. Ini orang udah berangkat lagi, terus gimana gitu. Nah itu yang terjadi. Wah, cuma bisanya marah. Akhirnya saya ngobrol sama beberapa teman dan beberapa teman merasakan hal yang sama. Iya, saya juga gitu. Yang dikirim orangnya itu doang gitu. Berarti kita nggak bisa belajar lagi. Ada yang bilang bisa guru itu belajar lagi. Apa caranya? Kuliah lagi. Waduh, 30 juta, 20 juta, ribet kita harus belajar lagi, harus kuliah lagi gitu. Belum izin belajar dan seterusnya. Berarti guru udah nggak bisa belajar lagi? Nggak bisa. Itu jawaban pertama gitu, guru nggak bisa belajar lagi.
Tapi ternyata setelah 2016 saya kenal dengan komunitas guru belajar Nusantara, ruang-ruang belajar itu ternyata nggak sulit Bapak Ibu kita ciptakan. Gitu. Jadi ruang-ruang belajar itu sebenarnya nggak sulit. Ketika ada seorang guru yang mengatakan bahwa kita itu udah nggak bisa belajar lagi, itu bukan hal yang benar. Gitu. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan ini di depan karena saya begitu senangnya melihat ada 42 orang sekarang yang ada di room ini. Saya begitu terharu gitu. Karena temu pendidik pertama saya di Pekalongan itu sorry, suara saya masih aman ya? Aman, Pak. Oke. Temu pendidik saya di Pekalongan itu cuma 3 orang. Hari ini tuh udah 43 orang tuh, udah naik lagi jadi 43 orang. Makanya saya langsung terharu gitu. Ya. Dan sebenarnya ketika guru ditanya ini, apakah guru masih perlu belajar lagi? Jawabannya iya. Namun kenapa guru sulit untuk belajar lagi? Gitu. Ternyata Bapak Ibu, permasalahannya itu setelah saya masuk ke komunitas guru belajar Nusantara, permasalahannya di sini Bapak Ibu. Ternyata sebagian guru-guru itu yang mengatakan bahwa belajarnya lagi guru itu susah belajar lagi, itu karena mereka masih terpenjara oleh miskonsepsi. Jadi di antara sekitar guru itu masih ada jeruji-jeruji miskonsepsi teman-teman. Gitu. Dan miskonsepsinya apa? Ini miskonsepsinya. Miskonsepsi guru belajar. Guru belajar karena sertifikat. Ada ruang belajar, terus kemudian ada sertifikatnya nggak? Gitu. Itu pertanyaan pertama gitu. Saya selalu seperti itu. Kalau nggak ada sertifikatnya nggak bisa buat naik pangkat dong gitu, ya kan? Dan yang kedua, narasumbernya siapa? Narasumbernya guru SD. Sorry, saya guru SMA. Bisa belajar apa saya dari guru SD gitu? Ya, kan sering juga kayak gitu. Sorry, saya itu guru SD. Saya yang jadi narasumber guru SMA, nggak nyambung dong, jaka sembung kan gitu ya. Lalu kayak gitu. Terus yang berikutnya uang saku. Ya berangkat ya Pak, besok ada workshop nih. Oke Pak, siap. Gitu. Uang sakunya ada kan Pak? Gitu. Wah itu harus pakai uang pribadi. Enggak lah kalau kayak gitu gitu. Sayang gitu. Itu terjadi gitu teman-teman. Itu miskonsepsi. Yang berikutnya lagi instan. Tenang, saya bisa belajar dari buku. Saya beli buku, strategi belajar langsung bisa gitu. Ternyata enggak. Guru itu tidak bisa tuh. Strategi belajar kita coba, setelah itu langsung dipraktekin bisa. Ternyata praktik yang saya lalui itu enggak gitu. Sering gagal juga, bahkan sering gagalnya gitu. Kita kan bikin strategi pembelajaran di kelas itu enggak kayak skripsi. Kalau skripsi, ada skripsi yang gagal? Enggak ada. Skripsi itu sukses semua. Ada PTK yang gagal? Enggak ada. PTK itu sukses semua gitu. Maka dari itu, sedangkan kalau kita di kelas yang benar-benar untuk murid, itu tuh seringnya kita, pakai ini kok gagal ya. Nanti saya cerita tentang yang disinggung Bu Titis tadi tentang game gitu. Kemudian guru itu belajar how to. Bagaimana cara bikin video. Tapi dia nggak tahu bagaimana video ini diterapkan untuk materi yang apa. Saya cocok pakai video jika materi saya seperti apa. Tapi guru tuh cuma, saya mau bikin game. Oke, cara bikin game bisa, udah. Tapi dia nggak tahu kapan game itu cocok diterapkan untuk karakteristik murid yang seperti apa, karakteristik materi yang seperti apa, keadaan yang seperti apa gitu. Itu kadang dilewati oleh guru-guru dan itu bikin dia terpenjara. Dan yang terakhir, guru itu merasa bisa belajar sendirian. Ternyata di komunitas guru belajar Nusantara membuka mata saya bahwa belajar bareng-bareng itu lebih cepat. Nggak cuma lebih cepat bisa, tapi juga karirnya kena. Itu yang disinggung Bu Titis tadi. Maka dari itu, hari ini saya melihat ada 42 orang, termasuk saya berarti ini, yang saya proklamirkan diri nih, termasuk saya, yang udah bisa lepas dari penjara ini. Gak ada sertifikat ya malam ini ya teman-teman. Kok mau ngumpul di sini, ngapain gitu. Yang kedua ada guru SD ya kan, ada guru TK, mungkin guru PAUD. Ini yang jadi narasumber yang berbagi di depan guru SMA. Dan berikutnya nanti setelah ini mungkin teman-teman akan tercengang kalau saya tunjukin sekolah saya gitu. Apa yang bisa dipelajari dari guru itu gitu kan. Tapi teman-teman mau gitu. Itu yang ada yang ngasih uang saku. Pak Firman bagi-bagi angpau nggak malam ini? Enggak ya? Kan enggak gitu. Yang berikutnya kita percaya bahwa ternyata teman-teman ini di sini itu belajar dari praktik baik. Di mana kalau ada praktik baik berarti itu dia udah melewati beberapa hal, termasuk melewati berarti teman ini itu sudah mungkin pernah gagal, terus dicoba lagi sampai akhirnya dia sukses.
Nah, ketika dia dapat sukses, itulah kita udah bisa dapat, oh gagalnya gitu, sukses seperti ini. Itu teman-teman. Jadi ini pengen saya sampaikan di depan, ucapan terima kasih saya buat teman-teman semua, dan tidak lupa pula saya juga mau kasih pantun. Wes, gitu ya. Bisa pun Jalan-jalan. Iya dong. kalau nggak. Kita coba. Ntar kalau nggak pas, ya ini apa namanya, mohon maklum. Kota Batik bisanya bikin batik, gak bikin pantun. Kita coba ya. Jalan-jalan ke Pekalongan, jangan lupa batik dicari. Mohon izin belajar barengan bersama teman-teman guru ganteng dan cantik dari Melawi. Oke, teman-teman. Saya pengen tunjukin ini dulu. Sebelum saya lebih jauh, saya pengen tunjukin ini. Untuk membahas malam ini, saya pengen membahas 2 hal, teman-teman. Yang pertama adalah merdeka, kita ngobrol merdeka belajar. Yang pertama merdeka belajar dari sisi guru, yang kedua merdeka belajar untuk dari sisi murid. Semuanya untuk murid memang, tapi yang pertama untuk yang dirasakan saya sendiri, yang kedua yang dirasakan murid-murid saya. Makanya kalau ngobrol merdeka belajar dari beragam konteks, itu saya kira tepatlah untuk malam ini. Gitu. Kita coba dari 2 sudut pandang guru dan sudut pandang nanti ke murid-murid gitu ya. Jadi saya akan share ini dulu sebelum, oke. Saya akan share. Yes. Wait. Oke, share saya tentang ini. Ya. Jadi yang pertama, ini saya mau nunjukin teman-teman sekolah saya, teman-teman. Jadi kalau tadi mungkin teman-teman mengatakan Melawi gitu, katanya itu tertinggal atau mungkin pengen mengejar dan segala macam, semangatnya saya seneng banget gitu. Namun mungkin ini sebagai citra gitu, citra ke teman-teman semua, satu ambil sudut pandang gitu. Ini pemandangan di depan sekolah saya, Bapak Ibu, gitu. Udah muncul ya. Nah, ini pemandangan di depan sekolah saya gitu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti main ke tempat saya, mungkin gunung-gunung ini yang muncul. Tapi gunung ini itu mungkin sehari itu bisa 2 kali muncul, bisa 3 kali hilang. Itu. Jadi itu uniknya di Pekalongan. Kalau orang bilang ini mistis, enggak gitu. Enggak mistis. Kenapa? Karena waktu terang ini muncul, ada kabut itu hilang semua, Bu. Jadi putih semua, serius gitu. Itu yang terjadi. Jadi itu benar-benar putih semua gitu. Jadi kalau saya lagi ngajar, teman-teman, kalau saya lagi ngajar gitu, itu ada tembok di samping tembok, ada jendela di samping saya. Itu awan tuh lewat gitu. Itu di samping ini di sejajar sama saya gitu. Awan tuh lewat gitu. Makanya saya tuh kadang guyon atau bercanda sama murid-murid saya itu, diam dulu, jangan ribut. Kenapa? Itu Dragon Ball lagi lewat. Saya sering bilang gitu sama murid-murid saya. Iya, serius. Karena Dragon Ball itu kan si Son Goku itu kan naiknya naik awan gitu ya. Nah, itu yang yang pengen saya ketengahkan. Jadi saya bukan dari guru sekolah yang kalau Bapak Ibu mungkin anggap, wah ini narasumbernya harus dari sekolah yang favorit, yang dan segala macam gitu. Dilihat dari kalau kemarin masih ada UN, dilihat dari UN gitu ya, nilai kami selalu paling belakang gitu. Ya gitu-gitulah. Jumlah murid kami ada 147. Itu satu sekolah, bukan satu kelas. Satu sekolah itu 147, padahal tingkatnya SMA. Itu cuma satu kecamatan dan cuma melingkupi 6 desa yang tercover untuk masuk ke sekolah kami. Karena kecamatannya itu jauh-jauh dan terpelosok gitu. Jadi dari 9 desa, 3 desa itu malah sekolahnya lebih dekat ke kabupaten tetangga. Karena itu udah perbatasan banget. Nah, ini yang pengen saya tunjukkan pertama kali. Kemudian yang kedua, ini tantangan-tantangan yang dihadapi murid-murid saya gitu. Jadi murid-murid saya menghadapi tantangan yang nggak mudah. Gitu. Jadi longsor, kemudian cuaca dan segala macam itu hal yang sangat biasa dihadapi oleh mereka gitu. Namun ya itu tadi mereka karena itu memang udah daerahnya ya dia
lalui aja gitu. Ini apa namanya, kalau sekarang kantor UPT ya, unit pelaksana teknis di tempat kami nih, ini kantornya ini. Nah ini nih, kalau memang pas lagi kabut turun, itu gunung tiba-tiba hilang aja udah jadi putih semua gitu, kayak ketutup kertas Manila aja gitu. Ya jadi kira-kira seperti itu apa namanya kondisi di tempat kami. Yes, ini juga jalan yang perlu dilewati oleh teman-teman guru. Alhamdulillah sejak 2019 sudah beres dan saya kira ini banyak seperti ini kita temukan gitu. Tapi maksudnya yang jadi apa namanya? Yang jadi unik adalah bahwa di Jawa juga masih ada ya yang seperti itu gitu. Di Jawa Tengah itu masih ada yang seperti itu gitu. Nah, maksudku saya ingin menyampaikan ini di awal bukan ingin dikasihani bukan, tapi ingin memberikan support ke semua teman bahwa oh, ternyata kita tetap bisa berdaya ya meskipun kita ada di sekolah yang mungkin dipandang sebelah mata atau mungkin inputannya nggak se-wow sekolah-sekolah favorit gitu. Tapi kita tetap masih bisa berdaya dan kita masih bisa belajar ternyata gitu. Dan Merdeka Belajar yang saya bilang tadi terkait dengan satu dampak ke saya, kemudian dampak ke kelas, saya ingin share ini dulu. Yes. Oke. Share saya tentang ini. Yes. Nah, ini nih. Oke, sambil menunggu muncul. Ya, ini oke. Before sama afternya. Saya refleksi diri, gitu. Sebelum saya ke sekolah yang ini, saya itu ada di sebuah SMK, gitu. Sekarang saya di SMA yang di tengah hutan puncak gunung tadi. Sebelumnya saya di sekolah SMK, di mana di sana saya itu ambil positioning kan guru itu kadang punya dua peran Bapak Ibu. Peran pribadi asli sama peran ketika di sekolah. Bapak Ibu, adakah yang merasakan seperti ini? Kalau saya pernah seperti itu. Yang pertama, kalau saya di rumah, ya saya seperti layaknya saya gitu. Tapi ketika di sekolah, saya itu sok cool sama murid-murid gitu ya. Kemudian gini, kalau saya nggak galak, murid itu menyepelekan. Itu yang saya pikirkan dulu. Kalau saya nggak setel kenceng, itu murid itu menganggap saya sepele. Malah menganggap saya itu mungkin ya sebelah mata lah gitu. Saya pernah mencoba mengajak anak murid saya jadi teman. Ketika mereka duduk-duduk, saya ikut duduk gitu. Ikut duduk di bawah gitu. Jadi sejajar duduk di lantai ya di lantai aku ikut. Itu pas istirahat. Mereka lagi makan jajan, saya ikut sambil minum air mineral gitu sambil ngobrol sama mereka gitu. Oh, jadi dekat, Pak. Lama-lama itu kayak ngelunjak gitu, teman-teman. Murid kok jadi kayak ngelunjak gini ya gitu. Itu yang saya rasakan mungkin karena saya di SMK ya waktu itu. Maka saya setting saya harus galak. Kemudian untuk biar murid-murid ini sama saya itu ngikut, percaya sama omongan saya dan dia mengikuti apa yang saya inginkan, karena saya yakin yang saya omongkan ke murid adalah sesuatu yang baik menurut saya dan saya yakin itu baik untuk murid saya. Maka biar dia nurut dengan kata-kata saya, contoh nih, kamu harus piket. Nak, kamu nggak boleh terlambat. Nak, kamu harus ngerjain tugas. Itu kan baik-baik semua menurut saya untuk melatih mereka, gitu. Itu dengan cara motivasi internal. Kamu ngerjain tugas. Kalau kamu ngerjain tugas, nanti kamu dapat nilai tugas. Kamu jangan terlambat. Karena kalau kamu nggak terlambat, kamu dapat poin. Kalau kamu terlambat, kamu dapat poin. Kamu harus piket. Karena kalau kamu nggak piket, nanti kamu kena poin atau besok kena hukum oleh wali kelas atau oleh guru BP. Motivasinya eksternal, teman-teman. Gitu. Jadi ke murid itu motivasinya eksternal. Itu awalnya gitu. Terus saya dulu itu meyakini bahwa murid itu dipaksa, nanti dia lama-lama jadi biasa dan akhirnya bisa. Gitu. Ini kebalik ya. Dipaksa, kemudian dia merasa itu biasa karena terbiasa terpaksa. Dan lama-lama dia bisa, gitu. Jadi itu yang saya pahami dulu. Maka murid itu saya paksa dulu dengan berbagai dengan ditakut-takutin pakai poin, ditakut-takutin pakai ya segala sesuatu. Orang dewasa kan otomatis harus lebih menang dong dibanding anak-anak kan gitu ya yang kita pahami di sekolah gitu ya. Itu. Namun setelah saya mengenal Merdeka Belajar, setelahnya di afternya itu saya udah nggak pakai galak, saya pakainya memanusiakan hubungan.
Jadi saya memahami bahwa murid saya itu bukan Android. Kalau Android kan gini ya, Bapak Ibu beli smartphone Android gitu. Kemudian kita beli dari toko. Kemudian di situ ini Android saya, ini belum bisa edit foto. Biar bisa edit foto, saya install kemampuan edit foto. Saya install satu aplikasi namanya Photogrid, contoh. Saya install pakai Play Store. Setelah itu, sesaat kemudian, dia langsung bisa edit foto. Murid kita kan enggak. Murid kita kan manusia. Nggak bisa yang langsung seperti itu, kan gitu. Nah, maka dari itu, kita menggunakannya memanusiakan hubungan. Gitu. Kemudian, motivasi yang kita ambil itu motivasi internal. Karena pengalaman saya, Bapak Ibu, motivasi eksternal itu hanya berlangsung jika eksternalnya itu masih hadir. Contoh, ketika saya nakut-nakutin murid, muridnya mau. Tapi ketika saya nggak ada, muridnya akan mencoba melanggar gitu tadi, yang udah disepakati tadi. Gitu. Beda dengan motivasi internal. Anak saya tadi pagi itu udah mulai gini, ya aku nggak mau nggak mau pakai dasi ke sekolah gitu, ya nggak mau pakai dasi ke sekolah, terus nggak mau pakai sabuk ke sekolah gitu. Itu bisa aja kita dengan cara kalau nggak mau ntar dimarahin gurunya loh gitu, atau ntar ayah marah loh gitu. Tapi bisa juga kita ajak ngobrol, kenapa kamu nggak mau pakai dasi gitu, kita ajak ngobrol gitu. Kenapa kamu nggak mau pakai sabuk gitu? Aku nggak mau aja, nggak suka pakai sabuk gitu. Padahal celanamu kalau dikasih sabuk itu lebih nyaman. Kenapa? Karena menghindari celana itu turun ke bawah gitu. Itu jadi kamu jadi lebih nyaman, mau lari-lari jadi lebih enak. Kamu nggak terganggu dengan itu. Anak jadi tahu, oh begitu maksudnya ada sabuk itu gitu. Anak saya kelas 1 SD itu dia masih mencoba mencari tahu kenapa harus ada sabuk gitu. Itu kira-kira seperti itu. Itu yang saya pahami sekarang, bahwa anak saya itu bukan Android yang langsung dia belum memahami cara pakai sabuk, saya ambil dari Play Store, saya pasang ke dia langsung bisa gitu, langsung paham. Enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Yang kemudian pertanyaan saya yang berikutnya adalah, saya tuh dulu selalu pengen jadi guru yang inovatif, teman-teman. Oh iya, sabuk itu ikat pinggang, sorry. Ikat pinggang. Apa sih kalau di situ apa? Gester. Sorry. Bisa lah begitu. Ikat pinggang. Ya. Nah, gitu. Jadi terus ada pertanyaan gini, saya dulu pengen jadi guru yang inovatif. Gimana ya cara jadi guru inovatif gitu? Ternyata setelah saya mengenal Merdeka Belajar, saya malah jadi dianggap inovatif gitu. Oh, inovatif gitu. Nah, ini kita coba bedah ya satu-satu. Saya coba bedah satu-satu. Saya mulainya pindah ke slide lagi. Ini dia. Saya pindah ke slide. Oke. Yes. Yang pertama, saya tadi mengatakan bahwa mengatakan ke teman-teman bahwa guru itu satu, dia sebenarnya pengen belajar lagi, tapi dia terpenjara. Dengan saya masuk ke komunitas guru belajar Nusantara, saya mencoba mengenal Merdeka Belajar gitu. Ternyata saya menemukan ruang-ruang belajar yang mudah, murah, simple gitu, dan mengembalikan arti nyata, arti asli dari belajar itu sendiri. Belajar itu kan kita mencoba melakukan sesuatu dan setelah itu kita jadi ngerti sesuatu, itu belajar. Bukan kita melakukan sesuatu dapat sertifikat baru disebut belajar, kan enggak. Kita melakukan sesuatu dapat pujian itu disebut belajar, kan enggak. Kita melakukan sesuatu kemudian kita jadi tambah ilmu, tambah mengerti, ada pengetahuan yang kita dapatkan, itu belajar gitu. Maka belajar itu enggak harus di ruang kelas gitu. Nah, setelah itu saya mencoba memahami Merdeka Belajar itu apa, dan saya memahami sekarang Merdeka Belajar, ciri Merdeka Belajar itu ada 3 yang saya pahami. 1, kita itu merdeka menentukan tujuan belajar. Yang kedua, kita merdeka menentukan cara belajarnya. Dan yang ketiga, kita refleksi. Gitu. Jadi 3 itu sebagai kunci saya. Ketika saya mencoba mencari tahu Merdeka Belajar itu apa, saya menggunakan 3 ini, dan nilai ini yang dipegang teguh oleh KGBN. Komunitas Guru Belajar Nusantara itu memegang teguh 3 nilai ini. Merdeka terhadap tujuan, menentukan tujuan belajar, karena setiap orang itu punya tujuan belajar masing-masing. Oh iya, ada satu cerita. Saya
memimpikan untuk dikirim mengikuti workshop, pengen belajar lagi. Suatu hari saya dapat Pak surat disposisi dari kepala sekolah. Oke Pak Nuno berangkat nih, ada workshop. Berangkat ke provinsi, ke ibu kota provinsi di Semarang. Wah senangnya minta ampun, saya bakal belajar lagi. Gitu. Saya berangkat Pak, di hotel 3 hari gitu. Tapi pulang saya sembelit. Kok bisa gitu? Makanannya nggak cocok Pak, saya lebih cocok makanan kampung, saya nggak cocok di makanan hotel. Nah, oke, saya di sana juga nggak betah. Padahal saya mimpi pengen belajar lagi, tapi nggak betah. Kenapa? Saya pengen belajar tentang jaringan komputer. Saya pengen menambah kemampuan saya untuk saya coba biar kompetensi saya naik gitu. Saya pengen belajar tentang itu. Namun saya dikirim ke sana belajar tentang apa Bapak Ibu? Tentang manajemen perpustakaan. Aduh, saya langsung tepok jidat dong gitu. Ini gimana apa maksudnya? Saya nunggu workshop yang itu dikirimnya untuk manajemen perpustakaan. Kan gak nyambung banget. Semua guru itu juga punya keinginan dan tujuan belajar masing-masing. Semua guru itu punya tujuan belajar masing-masing. Saya ngajar di tempat di mana tantangannya adalah banyak longsor, anak-anaknya itu dari orang tua yang kebanyakan bekerja di ladang, ngurusi sayur-sayuran, kentang, tomat, dan segala macam, dengan guru yang ngajar di sekolah yang kebanyakan orang tuanya adalah nelayan, kebutuhan belajarnya beda Bapak Ibu. Pasti itu beda. Maka gurunya tuh tantangannya berbeda, dia pengen tahunya juga berbeda. Gitu. Ketika kemarin teman-teman itu rame, pertama ada pandemi corona, itu teman-teman rame pengen belajar tentang Google Meet, pengen belajar tentang Google Classroom, tentang Microsoft Teams dan segala macam LMS itu, saya kebutuhan belajarnya beda. Saya mau dikirim, silakan Pak nanti belajar tentang LMS Google Classroom biar bisa dipakai sama murid-murid saya. Murid saya Pak, saya bilang gitu saya pengawas. Murid saya Pak, itu saat ini nggak butuh Google Classroom. Murid saya saat ini butuhnya adalah bagaimana biar saya bisa ketemu dia atau saya bisa berkomunikasi sama dia meskipun keadaannya pandemi gitu. Karena apa? Itu Google Classroom sehebat apapun, dia bisa install Google Classroom, dia bisa beli HP termahal, orang tuanya ada yang siap ngebeliin, tapi dia nggak bisa beli pulsa, dia nggak bisa beli sinyal, karena nggak ada sinyal di tempat kami gitu, nggak ada sinyal HP di tempat kami. Itu Google Classroom buat apa? Jadi nggak ada kebutuhan itu untuk saya. Butuh saya adalah gimana caranya saya bisa tetap belajar sama anak-anak saya meskipun ada pandemi nih. Gitu. Kan kebutuhan belajarnya beda Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Nah, di KGBN saya bisa belajar sesuai dengan kebutuhan saya. Ada banyak ruang-ruang belajar karena itu tadi simpel gitu. Itu kemerdekaan belajar saya. Saya punya tujuan belajar. Oke, tujuan belajar saya untuk ini. Ada satu event di Jakarta namanya Temu Pendidik Nusantara di 2016. Itulah pertama kali saya ketemu sama Bu Titis gitu. Di sana saya ketemu sama seorang guru SD teman-teman. Guru SD. Dia guru PAUD dari Sulawesi Selatan gitu, namanya Bu Hesti. Saya di situ tertarik, kelasnya dia namanya Ruang Belajar Raksasa. Pikir saya ini kebutuhan belajar saya. Kenapa? Karena saya di sekolah itu ngajar di sebuah tempat yang dikelilingi hutan, di puncak gunung gitu. Kayaknya cocok nih, ruang belajar raksasa nih, kayaknya cocok gitu. Saya nggak tahu Bu Hesti itu guru PAUD, Hesti Andi namanya gitu. Saya masuk ke ruang kelas itu karena di Temu Pendidik Nusantara itu ada banyak ruang-ruang belajar, ada banyak judul-judul belajar. Kita tinggal milih pengen masuk mana sesuai keinginan kita gitu. Nah, aku masuk itu. Pertama kenalan Bu Hesti bilang, "Saya guru PAUD." Saya langsung bisa belajar apa? Saya dari guru PAUD, saya guru SMA gitu. Dan dia cerita bahwa serunya belajar di luar ruang kelas, bahwa belajar dengan anak-anak PAUD di luar ruang kelas itu ternyata bisa membuat anak-anak itu meningkatkan kompetensinya dan segala macam. Saya langsung terinspirasi. Oh, ternyata gitu ya. Saya bawa ke rumah Bapak Ibu. Saya bawa ke sekolah saya dan di sana di sekolah saya ada tantangan seperti ini. Sarprasnya terbatas. Saya guru komputer, Pak. Guru TIK. Namun di sekolah saya nggak ada lab komputernya gitu. Di sekolah saya itu adanya cuma ruangan, gedung labnya ada tapi nggak ada komputernya gitu. Saya mau ngajar gimana caranya gitu. Nah, di situ saya coba nanya ke murid-murid saya, sebenarnya kamu tuh kalau dengar komputer, itu apa sih yang kamu inginkan gitu. Itu saya pakainya memanusiakan hubungan tadi. Saya nanya ke mereka, apa sih yang kamu inginkan kalau mau belajar komputer tuh apa yang diinginkan?
Rata-rata dari mereka tuh jawabnya gini, saya pengen biar bisa membantu orang tua saya. Karena orang tua mereka itu di ladang, apa namanya, kebanyakan buruh tani gitu. Tani apa namanya, sayur-sayuran, mulai dari kentang, wortel, apa namanya, tomat, cabe dan seterusnya. Itu karena ala-ala pegunungan ya. Saya kira mungkin di Kalimantan juga mungkin ada kali yang seperti itu. Nah, itu. Jadi mereka pengennya itu, oke kalau gitu berarti kalau saya ajak mereka belajar tentang database, tentang pemrograman yang terlalu dalam gitu, itu juga mungkin nggak kepakai sama mereka. Maka yang saya coba, oke, tujuan belajar kamu jelas. Kamu komitmen, pengen mencoba mengaplikasikan komputer itu untuk membantu orang tua mereka. Sip. Meskipun secara terbatas, ya, anak-anak ini dulu lemah semangat belajar TIK, tapi ya, lahan di tempat kami itu ada gitu, Bapak Ibu. Kami punya lahan, tuh. Ini lahan udah saya bersihkan gitu. Ini ada lahan gitu. Murid-murid saya lebih suka di alam potensinya. Sumber daya alamnya melimpah gitu. Karena di tempat kami terkenal untuk apa, komoditi-komoditi sayur mayur tuh cocok banget gitu. Lahan sekolah tidak tergarap, isinya ilalang gitu. Ya. Siswa juga udah terbiasa di lapangan. Beda kalau mungkin ini diterapkan di siswa-siswa di perkotaan yang nggak terbiasa gitu di kebun gitu. Itu mungkin akan berbeda lagi. Nah, makanya terus orang tua wali juga mendukung, "Iya Pak, belajarnya itu di kebun aja," gitu. Akhirnya saya ngajak anak-anak saya belajar di kebun stroberi. Jadi ini lahan ini saya bikin lahan stroberi Bapak Ibu. Berdasarkan apa? Berdasarkan teman-teman belajar saya si anak-anak ini mengatakan, "Saya pengen belajar komputer yang nanti bisa bermanfaat untuk membantu orang tua saya." Dari, asesmen diagnosis itu, dari saya menganalisis bahwa murid-murid saya butuh belajar komputer untuk itu saya pakai untuk menciptakan ini. Dari belajar dari guru PAUD, saya bawa ke sana bahwa belajar di luar ruang kelas itu sangat memungkinkan. Itu saya udah dapat modal itu. Di sekolah saya dapat info dari murid-murid saya bahwa anak-anak saya lebih suka di alam, nggak suka di kelas. Kalau di kelas tuh lebih banyak kepalanya nunduk gitu. Ketika kita deketin ternyata matanya juga merem gitu. Ya, jadi ternyata ngantuk gitu ya gitu. Jadi itu yang saya coba. Oke anak-anak, kita nggak usah belajar di ruang kelas. Ngapain kita belajar di ruang kelas juga? Yuk kita lanjut aja yuk kita ke kebun gitu. Akhirnya kita aja ke kebun. Mau ngapain? Apa yang kamu pengen ngerti tentang kebun ini gitu? Saya pengen ngerti cara nyampur tanah dengan pupuk Pak. Ada yang bilang gitu. Oke, kalau gitu kita cari tahu. Gimana cara cari tahunya? Karena saya juga nggak tahu Bu, nggak bisa jawab itu gitu. Akhirnya anak-anak yang saya ajak untuk mencari jawabannya. Ada yang ke guru biologi. Datang ke sana, "Pak, cara nyampur tanah dengan pupuk gimana?" Guru biologi nggak bisa jawab. Ada yang datang ke ini apa namanya, ibu kantin. Ada yang kemarin yang sukses itu datang ke tukang kebunnya sekolah gitu. Jadi ada Caraka di tempat kami itu. Jadi dia penjaga sekolah gitu. Ditanyain, "Gimana cara nyampur tanah dengan pupuk, Pak?" Wah, dia bisa jawab. Akhirnya dia datang ke saya kembali setelah anak-anak kembali ke kebun lagi. "Gimana, udah dapat informasi cara menyampur tanah dengan pupuk?" "Saya dapat Pak, dari Mas Bambang," gitu. Lah, Mas Bambang bisa jawab? "Bisa." "Gimana kalau Mas Bambang kita ajak ke sini?" Akhirnya saya panggil Mas Bambang, penjaga sekolah itu saya ajak ke kebun ini, sambil bareng sama anak-anak. Jadi, kalau beberapa sekolah di Pekalongan itu sedang mencanangkan guru tamunya itu dari ada Kapolres, ada DPR gitu. Guru tamu di kelas saya itu dari penjaga sekolah Bapak Ibu. Ternyata penjaga sekolah bisa jadi guru tamu gitu. Ya kita ajak, ya penjaga sekolah juga bisa karena dia bisa menjelaskan gitu dengan bahasa ala-ala tempat kami gitu. Ya dia menjelaskan, "Oh cara nyampurnya gini." Ada yang mencatat gitu. Oke, cara nyampurnya gitu, ada yang memahami gitu. Setelah itu, 1 jam pelajaran itu selesai, 1 jam pelajaran berikutnya, saya ajak mereka kembali ke kelas setelah cuci tangan dan segala kembali ke kelas. Dengan modal 1 laptop saya ajak mereka bergiliran. "Yuk, apa yang sudah kamu pahami tadi cara nyampur tanah dengan pupuk, yuk tulis di laptop saya menggunakan aplikasi Microsoft Word," gitu. Akhirnya ditulis sama dia, belajar komputer. Mereka belajar komputer, tapi mereka juga memanfaatkan alam mereka, juga melejitkan kemampuan alamnya mereka. Itu. Dimulai dari memahami murid dulu. Makanya ketika pertanyaan tadi, sebelumnya. Setelah saya menerapkan ini, saya sebarkan itu di sosmed, Bu Titis lihat, teman-teman lihat, baca itu karena jaringan di KGBN gitu. Akhirnya apa?
akhirnya terdengar ke beberapa media gitu. Bahkan media nasional itu juga meliput itu gitu. Dan akhirnya orang mengatakan, "Wah, Pak Nuno ini inovatif," katanya gitu. "Wah, Pak Nuno ini inovatif." Makanya pertanyaan saya terjawab Bapak Ibu. Bagaimana jadi guru inovatif? Ternyata pertanyaannya jawabannya satu, libatkanlah murid gitu. Kenapa? Karena setiap Bapak Ibu masuk ke kelas pasti ada tantangan di kelas itu. Itu pasti. Mau itu isinya anak-anak yang katanya intelijensinya tinggi-tinggi, atau rendah-rendah, atau tengah-tengah, atau apapun itu, pasti ada tantangan di sana. Ketika Bapak Ibu melibatkan murid mencari tahu, nah kata Bu Suryani itu, identifikasi kebutuhan siswa, di situ Bapak Ibu mendapatkan inovasi. Ada teman saya yang gila banget pengen jadi gupres. Pak Nuno itu udah sampai ke Tempo nih, udah diliput nih. Saya pengen jadi gupres, cariin ide dong gitu. Ya saya kasih taunya itu. Ya, kalau Bapak Ibu pengen dapat ide, ya dari siapa? Dari murid. Saya akhirnya ketemu sama murid saya yang kerja di Astra Honda Motor, dia balik ke Pekalongan ngobrol sama saya terkait dengan hal ini, dia membenarkan. Bener Pak, kata manajer saya di Astra Honda Motor, ini dunia industri nih, itu dia bilang, manajer saya itu bilang gini, bahwa ketika Honda mau meluncurkan produk baru, Honda itu nggak cuma meminta masukan dari konsultan. Ada konsultannya terkait dengan desain, terkait dengan modelnya, bodinya dan segala macam. Itu nggak cuma sama konsultan. Tapi yang paling penting bagi Honda itu siapa? Customer Bapak Ibu. Honda itu rajin banget minta masukan dari klien, dari customer-customernya, dari para pembeli motor Honda gitu. Ya, benar, asset based thinking. Aku sepakat dengan Bu Tantri. Gitu. Jadi ketika kita itu sudah mencoba memahami bahwa murid itu bukan pihak yang akan menerima apa yang kita omongin atau kita suapin, bukan, tapi dia itu partner kerja sama kita gitu. Maka kita akan menemukan hal-hal seperti ini. Ini yang pertama. Saya bisa menjawab bahwa kalau Bapak Ibu pengen jadi guru yang inovatif, itu libatkanlah murid. Diagnosis, cari identifikasi murid. Tantangannya apa? Yang kedua, ini yang disinggung Bu Titis tadi. Suatu hari saya ketemu sama murid saya di Selasar. Mereka bilang, hari ini pusing banget Pak. Kenapa? Saya ulangan sehari 3 mapel sekaligus, katanya gitu. Wah, ulangan 3 mapel apa nggak pusing tuh? Pusing banget dia bilang gitu. Oke, terus ada yang ngeluh gini, Pak ada nggak sih Pak? Sekolahan tuh yang nggak bikin bosen kayak gini, nggak bikin bete kayak gini, nggak bikin, kalau dia mungkin nggak lihat sopan santun, mungkin dia bilang nggak bikin gila gini gitu. Ada nggak sih Pak gitu? Itu ada yang bilang gitu murid saya. Waktu itu saya merasa sedikit tersinggung. Kok iso ya nggak ada? Kok bisa? Nggak ada sekolah semua ya kayak gini. Kamu aja yang nggak betah di sekolah karena nggak sabar untuk merasakan beratnya belajar gitu. Langsung kan keluar bijaknya. Kalau kita nggak mau merasakan beratnya belajar, maka kita nanti kelak akan merasakan repotnya jadi orang yang gagal gitu. Langsung keluar bijaknya gitu. Tapi kemudian ada yang bilang, "Iya, Pak. Bu, ya ada. Ada nggak sih sekolah yang kita di dalamnya itu nggak bosen, bahkan sejam itu kerasa cepet banget kayak apa? Kayak rental PlayStation," dia bilang gitu. Itu nggak ngeselin nggak sih coba murid bilang gitu sama gurunya? Oh ya nggak ada kok sekolah kayak rental PlayStation, nggak ada, saya bilang gitu waktu itu. Tapi Pak, percaya apa nggak percaya, setelah saya berlalu dari anak-anak itu, saya nggak bisa tidur malamnya. Saya kepikiran, iya saya itu juga termasuk orang yang suka main game. Main game Pak, sejam itu kayak 10 menit. Anak-anak kita deh yang suka main game, kasih waktu. Saya pernah ngajak anak-anak saya ke salah satu pusat perbelanjaan yang di situ ada ada game centernya gitu. Ya kayak Time Zone, kemudian Trans Studio Mini kayak model-model gitu. Saya ajak ke sana, saya bilang sama anak-anak saya, "Boleh main tapi 1 jam ya, Nak," saya bilang gitu. Tapi setelah 1 jam saya ingetin gitu, jangan lama-lama gitu. Nah, mereka main 1 jam itu saya ingetin, "Ya, masa sih udah 1 jam? Ah, ngarang ayah ini," dia bilang gitu. "Ah, nggak mungkin 1 jam ini," gitu. 1 jam tuh kayak cepet banget. Saya langsung merasakan, gimana rasanya kalau anak-anak itu belajar, itu seperti mereka serunya main game gitu. Kembali lagi, kita mencoba menggali dari murid-murid kita kebutuhan belajar mereka apa gitu. Setelah itu kita dapat tantangan untuk belajar sesuatu. Saya langsung kepikir gimana caranya biar saya bisa menciptakan keseruan di kelas. Saya akhirnya ikut salah satu acara sesi seperti ini Bapak Ibu di Pekalongan.
namanya Temu Pendidik Daerah Pekalongan. Salah satu guru, ini sekali lagi, gurunya dari SMP, saya guru SMA Bapak Ibu. Guru dari SMP itu namanya Pak Maman, itu dia sekarang juga ikut aktif di Komunitas Guru Belajar Nusantara. Itu dia sharing waktu itu, bahwa Pak Maman itu belajar menggunakan game. Jadi dia belajar bahasa Indonesia itu pakai game yang diciptakan dia sendiri. Bukan game digital, bukan. Gamenya pakai kartu-kartu Bapak Ibu. Kartu-kartu kertas manila yang ditulis tangan gitu. Jadi itu gamenya judulnya itu ini apa namanya, kalau nggak salah pokoknya tentang intelijen. Jadi satu kelompok berperan sebagai intelijen yang memecahkan kasus, satu kelompok itu berperan sebagai orang yang memberi clue gitu, memberi petunjuk untuk memecahkan kasus itu. Tapi itu mata pelajaran bahasa Indonesia dan kena banget Bapak Ibu, gitu. Itu saya langsung terinspirasi, ini nih yang dibutuhkan murid-murid saya. Belajar dari Temu Pendidik, saya bawa ke sekolah. Gimana ya caranya? Akhirnya saya mencoba mencari cara, mencari literatur gitu. Cara bikin game untuk pembelajaran dan seterusnya. Tapi itu tadi, kalau gamenya game digital, mungkin saya bikin gamenya setahun, saya mainkan di kelasnya 10 menit gitu. Nah maka dari itu saya pengen cari game yang nggak susah-susah banget cara bikinnya. Yaitu game-game manual seperti itu. Namanya board game atau game papan gitu. Monopoli, ular tangga, game-game kayak gitu aja gitu. Nah, akhirnya karena saya berasal dari Pak Maman, kemudian saya coba cari info lebih jauh gitu. Saya coba cari info, akhirnya ketemu Pak dengan beberapa pelaku-pelaku industri game Indonesia. Industri board game Indonesia. Saya terhubung dengan mereka. Saya akhirnya punya kesempatan belajar sama mereka gitu. Saya coba dari belajar online langsung ketemu sama orangnya dan seterusnya gitu. Dari situ akhirnya saya bikin game untuk anak-anak saya, Pak. Saya bikin game untuk anak-anak saya, untuk murid saya, dan waktu itu lagi rame-ramenya Pokemon Go. Ya, jadi lagi rame-ramenya Pokemon Go. Saya coba kalau yang kali ini saya melibatkan HP gitu. Saya pakai HP. Tapi di HP itu ada aplikasinya, saya nggak perlu bikin. Ada aplikasi namanya barcode scanner. Barcode scanner itu dia aplikasi di HP untuk mendeteksi atau untuk memindai barcode. Bapak Ibu ngerti barcode ya? Kalau ini, nah mungkin ini nih, kelihatan nggak? Nggak begitu. Nah ini nih yang garis-garis hitam gini nih, ini barcode nih. Itu kan mungkin Bapak Ibu udah bisa lihat ya di buku ada, di mana-mana ada. Saya bikin barcode, ya kemudian barcode itu saya tempel di beberapa titik di sekolah. Saya masuk kelas, saya bilang sama anak-anak saya, hari ini saya nggak mau ngajar, saya bilang gitu. Hari ini saya mau ngajak kalian main game. Game apa Pak? Game Pokemon Go, saya bilang gitu. Jadi waktu itu lagi rame-ramenya game Pokemon Go Bapak Ibu. Game Pokemon Go itu game di HP yang nyeken-nyeken monster gitu. Nanti kalau nemu monster diklik, akhirnya monsternya jadi milik dia, dilatih, nanti diberantem sama musuh lain. Itu saya ambil itu. Murid-murid saya lagi seneng-senengnya main game Pokemon Go gitu. Murid-murid di Indonesia maksud saya bilang ke mereka, saya mau main game Pokemon Go. Cari barcode ini di beberapa titik di sekolah, kemudian scan pakai HP kamu gitu ya. Setelah scan pakai HP kamu, kemudian nanti akan muncul soal atau materi pelajaran atau video atau apapun, saya bilang gitu. Yes. Jadi di sekolah saya ada WiFi Bapak Ibu. Jadi itu WiFi itu yang dimanfaatkan oleh anak-anak saya gitu. Karena kalau mengandalkan sinyal dari operator malah susah kalau di daerah saya. Tapi kalau pakai WiFi malah bisa. Nah itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Ramenya minta ampun Bapak Ibu. Padahal isinya kan soal-soal tuh. Ada soal-soalnya di sana. Saya ajak mereka ngumpul di lapangan setelah jam mau selesai. Saya ajak mereka refleksi. Gimana rasanya main hari ini? Saya bilang gitu. Gimana rasanya belajar hari ini? Dia bilang, wah seru Pak, seru banget gitu. Saya bilang sama mereka, tahu nggak? Hari ini tuh ulangan harian loh. Saya bilang gitu. Oh iya Pak, ini ulangan harian. Besok nggak apa-apa Pak, ulangan harian modelnya gini. Dan di akhir ada yang bilang gini Bapak Ibu. Pak, ini masih ada nggak sih soalnya, dia bilang gitu. Bapak pernahkah Bapak Ibu ngasih ulangan harian ke murid-murid kita, terus murid kita minta nambah soal gitu? Saya itu nggak pernah. Yang ada saya ngasih 5 soal, banyak bener Pak Nuno nih kalau ngasih soal gitu. Ya bener ya Bapak Ibu ya. Tapi hari itu dengan dikemas model seperti itu ternyata membuat mereka merasa bahwa wah iya seru. Ngerjain soal juga sambil seru, nggak tahu, mungkin kalau ngerjain soal sambil seru jadi enak kali mereka merasakannya. Tapi saya jadi kepikiran gini, ketika seseorang itu merasa seneng, kasmaran gitu ya, muncul rasa cinta, merasa suka, apapun dilakuin. Zaman saya SMA dulu juga gitu Bu Titis, pacar saya tuh jauh ngelewatin kuburan paling angker di daerah saya gitu.
Tapi saya berani, padahal saya awalnya penakut gitu. Kenapa? Karena ada rasa kasmaran di dalamnya gitu loh. Itu langsung saya pikirin, ini istri saya denger nggak ya gitu. Oh, moga-moga enggak gitu. Belum move Gitu. on. Ya jadi gitu. Jadi teman-teman, jadi ketika dimulai dari saya belajar, kemudian belajarnya ini sesuai dengan kebutuhan saya gitu, sesuai dengan kebutuhan saya di sekolah. Kemudian setelah itu saya mencoba mencari tahu lebih jauh gitu, karena saya merasa ini kebutuhan belajar saya, kan saya akhirnya semangat untuk mencari tahu. Perlu ini di kelas saya, anak-anak saya juga butuh itu gitu. Akhirnya ya udah dilanjut, diwujudkan, dan muncul lagi, Bu. Jadi teman-teman saya yang tadi gila Inobel, gila inovasi pembelajaran, gila piala, gila lomba-lomba dan segala macam, itu langsung merapat lagi ke saya. Kamu tuh bisanya dapat inovasi itu dari mana sih gitu? Ya dari murid. Itu kan tadi awalnya dari murid yang nyeletuk. Ada nggak sih Pak sekolah yang nggak ngebosenin, yang nggak bikin bete kayak rental PlayStation gitu loh? Kan kalimatnya itu yang pemicu saya. Kemudian saya kebetulan belajar dapat materi itu, saya cari tahu lebih jauh, saya bikin gitu. Sampai kemudian seperti yang dikatakan Bu Titis tadi, sampai kemudian saya akhirnya terus pengen bikin game gitu. Ketagihan bikin game-game untuk pembelajaran, tapi saya lebih seneng saat ini bikin gamenya yang nggak digital, gamenya game-game yang manual gitu. Sampai suatu ketika ada, karena kami itu di tengah hutan Pak Bu, sekolahnya, dan ada satu hewan endemik di tempat kami, namanya owa Jawa, itu primata gede gitu. Owa Jawa dia tangannya lebih gede dan lebih besar, lebih panjang daripada kakinya, dia lebih banyak bergelantungan soalnya. Itu endemik banget di daerah kami, nggak semua daerah ada gitu. Itu yang ada di tempat kami, kemudian di Gunung Salak Bogor kalau nggak salah, itu yang kami dengar tuh di Indonesia cuma ada 3 titik kalau nggak salah yang ada owa Jawa itu. Bahasa latinnya Hylobates lemoloch. Ada seorang peneliti, datang gitu, kemudian ngobrol, ketemu sama saya, nggak tahu waktu itu yang mempertemukan siapa, tapi ketemu, ngobrol, saya cerita tentang pembelajaran pakai game itu seru di sekolah saya, dan dia bilang, bisa nggak dibuatkan game untuk sosialisasi terkait dengan bagaimana cara warga itu kalau ketemu dengan owa Jawa gitu. Wah, itu seru nih gitu. Nah, itu di Kalbar ada ya Pak Weli ya. Jadi gitu. Jadi wah, boleh nih Pak. Menarik gitu. Nah, akhirnya kita coba gitu. Kita coba buat dengan guru biologi. Guru biologi juga butuh. Saya pengen di kelas anak-anak itu mengenal tentang hewan endemik di daerah kita gitu. Oke, bagaimana dia tumbuh, terus cocoknya di ekosistem mana gitu. Kita bikin game tentang itu Bapak Ibu. Dan dibeli oleh si peneliti tadi, karena peneliti tadi bilang, saya cari donasi ya. Akhirnya ketemu dengan Singapura Zoo, WWF, dan Jurong Bird Park, kalau nggak salah itu di Malaysia apa ya, Jurong Bird Park atau Singapura gitu. Terus kita dapat dana dari situ 30 juta untuk bikin game itu. Akhirnya gini, saya berpikir kok karir juga ikut ya. Awalnya saya berpikir karir itu kan cuma jadi kepala sekolah Bapak Ibu. Orang seperti saya yang bikin PTK aja males gitu. Jadi nggak naik-naik gitu golongannya gitu. Itu kapan bisa jadi kepala sekolah apalagi mau jadi pengawas gitu. Dikira kan kita cuma bisa jadi di situ. Ternyata enggak. Karir guru juga bisa sampai ke sana. Itu kemerdekaannya gitu Bapak Ibu. Ketika kita mencoba memahami murid gitu ya. Memahami murid, memanusiakan hubungan, kemudian kita menggunakan motivasi internal untuk untuk mencoba mengangkat keinginan mereka gitu. Kemudian berikutnya lagi ditambahkan lagi dengan tadi itu cirinya. Kita tahu kita butuh belajar, kita tahu kebutuhan belajar orang-orang beda-beda, jadi ada kebutuhan belajar, kita komitmen terhadap kebutuhan belajar kita. Kemudian kita tahu cara belajarnya seperti apa. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah refleksi. Setelah menggunakan game itu pun saya refleksi. Oh, gitu ya. Jadi dan tidak semua game yang saya buat itu sukses Pak di kelas. Enggak. Game yang tadi Pak, yang Pokemon Go itu sampai diliput oleh RTV. Ada nama acaranya itu Michael Chandra luar biasa. Mirip-mirip sama kalau Kick Andy kalau di Metro TV, tapi itu di RTV. Itu waktu itu saya di sana gitu, ke RTV untuk wawancara eksklusif dengan mereka terkait dengan game di kelas gitu, game Pokemon Go di kelas.
Itu kan saya berpikir langsung pede tuh, wah keren gini game ini udah sampai ke TV ini, gitu. Teman-teman KGB juga nerapin, wah iya Pak, sukses sukses. Suatu ketika saya ngajar di sebuah sekolah, karena pemenuhan jam kan di sekolah saya siswanya sedikit, jadi karena siswanya sedikit jamnya kurang. Akhirnya saya pemenuhan jam Bapak Ibu di sebuah sekolah, ini sekolah favorit. Saya langsung pede dong, wah Pokemon Go saya pakai di kelas ini gitu. Saya ajak main mereka. Oke anak-anak kita mau main game. Gak ada yang nggak ada, diem aja. Kok biasa aja kelas ini. Terus silakan anak-anak keluarkan gadget terbaikmu. Pak, nggak boleh di sekolah ini keluarin gadget katanya gitu. Oh, nggak apa-apa kalau di kelas saya keluarin aja gitu. Keluarin sambil takut-takut gitu. Habis itu cari barcode di sekitar sini. Itu keluar kelas tuh biasa aja Bapak Ibu. Cuma ya nyeret kaki biasa aja lah gitu. Terus setelah itu tuh di luar ruang kelas juga nggak seru-seruan, nggak teriak-teriak kayak anak-anak yang lain di sekolah saya tadi itu. Ini di sekolah pemenuhan ini kok gini ya gitu. Ternyata setelah anak-anak selesai saya refleksi sama mereka. Saya tanya, "Gimana rasanya hari ini?" "Panas, Pak," gitu. "Wah, panas ya?" gitu. "Iya, di sini panas." Terus malah ada yang bilang gini Bapak Ibu, "Pak, belajarnya mau di kelas aja sih, Pak," gitu. "Lah, kenapa kalau di luar?" "Kebetulan saya pakai skincare itu mahal loh, Pak," dia bilang. Jadi ada yang sampai segitunya gitu. Makanya, oh iya iya iya. Iya. Oke. Nah, jadi apa namanya? Ya seperti itulah kira-kira. Jadi ternyata tidak semua apa yang kita coba itu langsung berhasil, Bapak Ibu. Guru itu perlu ruang refleksi dan ruang gagal. Yang penting nggak masalah. Oke, di kelas ini ternyata pakai itu nggak cocok. Itu yang saya bilang tadi. Awalnya saya cuma belajar how to, bagaimana cara bikin game. Tapi saya nggak belajar ini game cocok untuk materi apa, untuk murid dengan tipikal seperti apa. Itu nggak saya pelajari waktu itu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, jadi inilah Merdeka Belajar yang saya pahami. Saya mulai dari saya komitmen pengen belajar apa sesuai kebutuhan, dimulai dari terutama kebutuhan murid. Murid saya butuh ini, maka di kelas ini saya butuh belajar ini. Saya cari tahu. Kebetulan di komunitas guru belajar Nusantara banyak ruang-ruang belajar. Saya ikuti ruang-ruang belajar itu. Gitu. Nah, dari situ kemudian saya coba dalami, akhirnya saya coba berinovasi di kelas, saya terapkan dan saya refleksi. Gitu. Saya refleksikan. Itu 3 ciri itu Bapak Ibu. Kira-kira gitu teman-teman, bagaimana saya menerapkan Merdeka Belajar di kelas-kelas saya dan bagaimana dampak saya menerapkan Merdeka Belajar untuk saya pribadi. Ternyata nggak cuma dampak ke murid, juga berdampaknya ke saya juga gitu. Ke karir saya, sekarang saya dikenal orang-orang menjadi guru yang juga bisa bikin game katanya, dan beberapa orang mengundang saya ke sekolah untuk in-house training agar guru-gurunya bisa menerapkan game untuk di kelasnya gitu. Jadi yang saya nggak pernah bayangkan saya bakal jadi narasumber atau jadi pelatihnya guru, nggak pernah saya bayangkan. Dan saya nggak pernah membayangkan guru-guru kok mau belajar bikin game. Yang ada guru-guru itu antipati sama game seringnya. Tapi kok mau sekarang belajar bikin game. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Gitu. Itu setelah ini kita diskusi ya teman-teman. Yuk kita diskusi untuk biar mungkin nanti ada siapa tahu saya juga bisa banyak belajar dari teman-teman semua. Itu Pak Slamet, saya serahkan ke Pak Slamet kembali. Silakan. Baik, terima kasih. Yuk aplaus untuk Pak Nono, luar biasa. 2 kata untuk Pak Nono. Ya luar biasa itu tadi. Oke, banyak yang sudah ada raise hand tadi sudah saya lihat. Ada yang raise hand dari Pak Paul, kemudian Pak Lois, kemudian juga ada yang di chat 2 orang tadi yang di atas, ada Bu Sri Lestari dan Bu Rini Suryati. Kita berikan kesempatan juga supaya nanti bisa terbagi dengan yang lain. Mohon untuk yang bertanya, yang saya berikan kesempatan Pak Paul Kebahan dulu. Raise hand tadi boleh sampaikan singkat apa yang ingin disampaikan supaya nanti bisa berbagi dengan yang lain. Silakan Pak Paul Kebahan tadi. Masih ada? Pak Paul, silakan Pak. Masih ada? Sambil saya cek. Sudah keluar seperti itu. Keluar ya? Oke. Iya. Berikutnya ada pertanyaan di chat Pak dari Ibu Sri Lestari. Ibu Sri Lestari, saya coba cek tadi apa pertanyaannya. Dipanggil. Iya. Langsung boleh Bu Sri Lestari, silakan. Oh iya, tadi kan Pak Nunuk menjelaskan bahwa Merdeka Belajar itu salah satunya adalah kita bebas menentukan tujuan belajar ya, kalau tidak salah ya. Nah, saya punya pertanyaan, apakah
dengan kita bebas menentukan tujuan belajar itu tetap mengacu pada silabus atau ya kita semaunya aja gitu, mau gimana gitu tujuannya gitu. Terima kasih Pak. Oke. Ini berarti langsung atau gimana Pak Slamet? Langsung aja, Bu. Kumpulin dulu. Langsung. Oke, Oke. hemat. Oke, Langsung siap. aja, Pak. Langsung aja. Oke. Yes. Jadi terima kasih Bu Sri. Ini sering jadi bahan obrolan memang ya ke guru-guru gitu. Ketika kita ngobrol terkait dengan Merdeka Belajar, ada beberapa pandangan gitu dan ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Jika memang kita ngobrol terkait dengan self regulated learning atau SRL, ini kurnya Merdeka Belajar itu salah satunya dari sana gitu. Nah itu ketika kita coba, itu kan berarti kan kita bisa belajar apapun gitu. Ya, jadi Merdeka menentukan tujuan belajar. Setiap orang itu punya tujuan belajar masing-masing, gitu. Setiap orang punya tujuan belajar masing-masing. Nggak bisa, kalau kata Ki Hajar Dewantara, di kelas kita itu kita ibarat petani, di mana di dalamnya itu ada banyak bibit. Yang duduk di pojok kanan atas tuh kursi itu bibit sengon itu, kayu sengon. Itu yang pojok di belakang bawah itu bibit mawar. Itu yang di depan saya tepat, itu adalah bibit padi. Belakangnya itu bibit jagung. Permasalahan kita adalah sekarang bahwa semua bibit-bibit keren-keren itu kan mereka bibit unggul. Karena manusia itu dilahirkan dan dikasih karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa itu mereka unggul semua, punya kelebihan semua gitu. Nah, namun seringnya kita di kelas itu kita selaku petani ketika si padi, jagung dan segala macam punya kebutuhan air yang berbeda-beda. Tapi kita selaku guru di kelas itu ngasih kebutuhan airnya sama gitu. Wah, semua saya anggap sama semua saya anggap jagung aja deh. Gak usah dikasih air banyak-banyak. Otomatis padi mati dong. Gitu. Kira-kira seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi semua itu butuh belajar masing-masing. Lalu bagaimana penerapan? Nah, ini udah mulai implementasi ya. Bagaimana penerapan Merdeka Belajar kalau gitu? Kan semua orang punya keinginan masing-masing. Kan guru satu, muridnya ada 30-an di kelas. Terus gimana caranya gitu? Nah, saya belajar dari salah satu guru di komunitas guru belajar juga Bapak Ibu. Jadi ada salah satu guru bahasa Inggris di SMA, di satu SMA di Pekalongan, itu dia menerapkan Merdeka Belajar caranya gini. Waktu itu materinya tentang ini Bapak Ibu, materinya tentang puisi gitu, puisi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tujuan belajarnya adalah membuat puisi untuk murid-muridnya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, apa yang dilakukan? Karena dia tahu bahwa murid-murid itu butuh kemerdekaan dan setiap murid itu unik. Setiap murid itu punya bakat minat masing-masing. Caranya apa? Silahkan Anda bikin puisi bahasa Inggris, gitu ya. Bikin puisi bahasa Inggris dengan cara apapun. Tadinya dia kalau ngasih tugas, bikin puisi bahasa Inggris, temanya alam, tulis di kertas, dikumpulkan tanggal sekian atau jam sekian di meja saya. Tapi yang kali ini dia berbeda. Silahkan bikin puisi bahasa Inggris, ya. Bagi Anda yang suka membuat video di YouTube, yang pengen cita-cita pengen jadi YouTubers, silahkan bikin video. Yang penting ada puisi bahasa Inggris di dalamnya. Bagi Anda yang suka melukis, silahkan bikin lukisan. Temanya tentang puisi bahasa Inggris. Bagi Anda yang suka menulis-tulis itu. Bagi Anda yang suka menari, silahkan representasikan dalam bentuk tari. Bebas. Gitu. Silahkan tunjukkan itu. Gitu. Bagi Anda yang suka bikin lagu, silahkan bikin lagu. Gitu. Itu yang bilang. Bagi Anda yang suka sepak bola, silahkan. Sesuaikan sepak bola dan puisi bahasa Inggris itu bisa masuk ke sana. Akhirnya Bapak Ibu, ketika anak-anak ini mengumpulkan tugasnya, otomatis tugasnya itu jadi beragam Bapak Ibu. Dan itu bikin haru gurunya. Ada yang bikin video, anak yang suka sepak bola, itu bikin video Bu, terkait dengan, jadi puisi yang dia buat adalah cita-citanya dia pengen jadi pemain di tim nasional Indonesia. Jadi kamera dari belakang, dia pegang bola dengan baju lengkap mau latihan, pakai sepatu, dia maju ke depan. Videonya gitu, dia maju ke depan. Itu dimulai dari dia jalan menuju ke lapangan, itu ada back sound yang mendayu dan ada suara. Suaranya dia dalam bahasa Inggris. Gitu. Itu kan puisi juga, betul Bapak Ibu. Boleh nggak anak sepak bola merepresentasikan puisi dengan bentuk seperti itu? Kan bisa aja, nggak masalah. Gitu. Anak yang suka musik, ya bikin lagu. Dia ngumpulinnya pakai CD gitu. Itu yang di luar dugaan kita. Jadi artinya awalnya itu tantangannya Buniken, ini namanya Buniken yang menerapkan ini. Itu Buniken tantangannya tuh gini. Dia tantangannya adalah kira-kira anak saya itu bisa nggak ya gitu. Itu tantangannya. Karena guru itu kurang percaya memang sama muridnya.
Tapi ternyata anak sekarang itu nggak kayak anak zaman saya dulu, gitu. Anak sekarang itu udah biasa bikin TikTok, udah biasa bikin caption, bikin status gitu. Itu mereka udah terbiasa Bapak Ibu, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Siapa yang membayangkan anak semester 3 atau 4 dapat uang miliaran hanya gara-gara dia memfoto dirinya sehari 5 kali selama 3 atau 4 tahun, dikumpulkan dalam Bitcoin, sekarang dikumpulkan di pasar Bitcoin, sekarang dia dapat uang miliaran yang namanya Gozali yang sekarang lagi rame itu. Gitu. Itu tuh cuma fotonya tuh cuma gini doang gitu. Cuma foto gini doang. Dibelinya mahal sekarang. Gitu. Jadi kadang guru juga itu tadi perlu mencari tahu dulu anak saya itu sukanya apa gitu. Itu cara mencoba menerapkannya Bu Sri Lestari. Jadi ada banyak cara, artinya mungkin kurikulum kita saat ini ketika kita pakai kurikulum 13, jika Bapak Ibu masih pakai kurikulum 13, silakan gunakan itu. Yang penting anak-anak kita tetap terfasilitasi gitu. Jadi anak-anak yang suka, yang punya bakat tetap difasilitasi gitu. Saya sekarang karena TIK dihapus, saya kan guru TIK dihapus. Sekolah saya menerapkan K13. Akhirnya saya disuruh mengajar prakarya kewirausahaan, Bu Titis. Saya guru TIK suruh menerapkan prakarya kewirausahaan. Apa yang dilakukan? Untungnya saya kenal KGB, jadi banyak praktik-praktik dari guru-guru saya coba gitu. Nah, saya saat ini materinya itu tentang bagaimana membuat kerajinan tangan, gitu. Bagaimana membuat kerajinan tangan. Dan saya bisa aja, ini semua anak di kelas saya harus bikin patung dari limbah, contoh. Itu bisa, saya seragamkan. Nah ini Bu Tanti tahu ya, ada stren kerajinan tangan, ada stren masakan gitu ya Bu. Saya ambilnya stren kerajinan tangan. Nah, saya bisa aja gitu. Kita semua bikin kerajinan dari limbah. Karena itu materinya itu membuat kerajinan tangan dari limbah gitu. Nah, saya bisa, tapi kemudian saya memilih karena saya terinspirasi dari Bu Niken, saya memilih gini. Materinya memang membuat kerajinan tangan dari limbah. Tapi nggak semua anak-anak di kelas saya itu bisa bikin patung. Nggak semua anak-anak di kelas saya itu bisa bikin anyaman dari limbah botol air mineral, contoh. Nggak semua anak bisa bikin bunga dari tutup botol Sprite, contoh. Nggak semua anak bisa bikin itu. Nggak semua anak punya kemampuan untuk itu. Tapi di kelas saya, ada yang bisa bikin patung, ada yang bisa bikin bunga dari limbah, ada yang bisa bikin video tutorial membuat itu kerajinan tangan itu. Jadi bagi anak-anak saya yang memang suka bikin video, udah bikin aja videonya. Ketika yang pintar bikin patung, kamu bikin videonya. Dimulai dari pertama, siapkan alatnya apa dan segala macam. Ketika seorang anak bisa membuat tutorial tentang membuat patung, dia paham juga kan bagaimana memproduksi patung berarti gitu. Cuma dengan caranya dia, karena itu kemampuannya dia gitu. Bagi yang suka menulis, ya dia tulis langkah-langkah membuat itu, nggak ada masalah gitu. It's okay. Dan jadi semua anak terfasilitasi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Itu yang bisa dilakukan sih. Kira-kira gitu Bu Sri Lestari. Gitu. Jadi nanti saya kembalikan Pak Slamet. Jadi sekalian dia ada yang perlu dielaborasi, kita kuatkan lagi nanti bareng-bareng. Siap. Ya. Terima kasih Pak Nunu, luar biasa. Masih ada 4 penanya ini yang sudah kita save ya. Untuk sementara 4 dulu sampai ini, nanti kalau waktunya masih memungkinkan kita akan jawab. Kesempatan dari Bu Rini, nanti diselanjutkan Pak Lois, ada Ibu Rauli kalau tidak salah ini, kemudian Bu Yuzelma. Kita mulai dengan Bu Rini Suryati. Silakan Bu Rini. Ada di chat tadi. Bu Rini. Kalau tidak ada, atau kita baca kita baca. Iya, Bu Rini, saya coba buka dulu tadi di mana ini Bu Rini. Oke. Ke atas. Oh ini nih. Ada Pak ya? Saya coba bacakan Pak Slamet ya. Silakan lanjut Pak ya. Oke. Jika setelah dilibatkan anak menentukan tujuan belajar dan ternyata tujuan belajar anak-anak beragam, bagaimana cara fasilitasinya? Nah itu tadi. Ini mungkin seragam seperti tadi. Pertanyaan hampir mirip jenisnya dengan yang tadi. Jadi menentukan tujuan belajar yang berbeda itu bukan berarti oke, anak-anak hari ini kita mau belajar apa? Tidak selamanya harus seperti itu. Kita juga adaptif karena kurikulum kita belum seperti itu. Ini kan yang benar-benar merdeka belajar tuh kayak kurikulum kalau di Jogja itu ada namanya Sekolah Alam Salam namanya, Salam Jogja gitu. Itu dia benar-benar tuh, hari ini kita mau belajar apa Nak? Ayo belajar itu, ayo gitu. Itu memang seperti itu. Tapi di sekolah-sekolah kita gitu pada umumnya yang menggunakan kurikulum nasional kan sudah ada tuh dari kementerian gitu, udah ada KIKD-nya gitu.
Nah, caranya seperti tadi Bapak Ibu. Jadi mungkin materi boleh kita sesuaikan dari sana, tapi sampainya ke siswa, kita perhatikan bahwa ada diferensiasi. Murid kita itu beda-beda. Saya pernah ingat banget, saya punya murid gitu yang diprotes sama guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris itu marah-marah gitu. Waktu itu saya bakal kesiswaan Bapak Ibu, dia marah ke saya. Pak Nuno, bakal kesiswaan, tolong itu murid yang satu dikeluarin aja gitu. Lah kok bisa, kenapa Bu gitu? Itu kalau di kelas saya tuh ngeselin. Kok ngeselin? Tidur Pak, dia bilang gitu. Oh gitu ya? Iya, dia kalau di kelas saya tuh tidur, kalau di kelas saya gitu. Oke, saya cari tahu anaknya, oh saya kenal anaknya. Kebetulan dia itu kapten tim sepak bola di sekolah kami. Dan jarak seminggu kalau nggak salah itu akan ada pertandingan sepak bola Liga Pendidikan Indonesia waktu itu di kabupaten kami. Dan anak itu akan main memimpin teman-temannya jadi kapten. Saya bilang sama guru bahasa Inggris tadi, Bu, besok sekolah kita mau ada pertandingan sepak bola. Ibu nonton ya, saya bilang gitu. Lah kok bisa? Ibu pengen solusi kan sama anak yang itu yang suka tidur gitu. Lah saya itu pengennya solusi, kalau bisa dikeluarkan aja. Kok bisa anak itu mau nonton bola saya harus ikut nonton? Apa urusannya sama saya? Ibu nonton deh. Percaya setelah ibu nonton, ibu nanti akan tahu seperti apa pribadi anaknya gitu. Dan tahu kenapa dia tidur di kelas, sering tidur di kelas. Beneran si ibu nonton Pak. Di pinggir tribun gitu dia nonton. Dan dia lihat gagahnya minta ampun si anak ini ketika di tengah lapangan. Pegang ban kapten di sini nih di lengan gitu. Memimpin teman-temannya teriak itu, ayo, ayo gitu. Itu gagahnya minta ampun. Si ibu bilang, dia kalau di lapangan gagah bener ya, dia bilang gitu. Iya, seperti itu gitu. Pemainnya bagus, nyapu bola, nyerang ke depan dan belakang. Dia sampai dia jadi kapten pasti kan permainannya beda dengan teman-teman yang lain gitu. Gitu. Jadi hari itu tim kami kalah. Tapi si ibu guru bahasa Inggris merasa dia menang. Saya hari ini menang Pak Nuno. Kok bisa menang? Iya. Karena hari ini saya tahu untuk bisa menjadi si kapten itu, si anak yang suka tidur itu, dia butuh latihan yang betul-betul intens sampai akhirnya ketika dia berangkat sekolah, badannya capek semua pastinya gitu. Kalau dia disamakan dengan teman-teman yang lain yang cuma berangkat, pulang sekolah, di rumah bisa tidur, nonton TV, rebahan, pasti beda gitu. Itu yang terjadi teman-teman. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu jadi itulah kita perlu memahami bahwa anak kita itu ya manusia yang punya tujuan masing-masing, punya bakat minat masing-masing, yang kalau bisa jangan dibunuh tapi malah dimunculkan. Coba kalau si ibu tadi tetap marah-marah di kelas, si anak ini bisa aja stres. Akhirnya dia mungkin bisa aja membunuh keinginan dia untuk jadi pemain sepak bola gitu. Kira-kira seperti itu untuk menjawab pertanyaan tadi, Pak Slamet. Iya, Pertanyaan baik. Brini. Terima kasih Pak Nono. Masih ada satu nampaknya sudah dua mundur, mungkin sudah terjawab dari apa yang dijelaskan oleh Pak Nono. Lanjut, saya berikan kesempatan kepada Ibu Rauli Sihombing. Ada raise hand. Silakan Bu. Oke. Iya Bu Pak, Rauli. terima kasih. Malam Pak Nunu. Saya Selamat dari malam, Ibu. Balikpapan. Oke. Saya kayaknya beda kelas deh. Saya tuh malah guru TK. Oh iya, Ibu guru TK. Oke. Jadi Yes. saya cuma nanya gini, kalau kita mau menerapkan Merdeka Belajar untuk anak-anak TK tuh gimana? Yes. Sementara kan anak TK itu kan harus dituntun, harus nggak misalnya kayak tadi kan penjelasannya kan kita kasih kesempatan untuk anak-anak seperti apa mau belajarnya. Nah sementara kan anak TK itu kan yang perlu memberikan contoh kan kita gurunya gitu. Kalau misalnya kita biarkan mereka pasti otomatis kan nggak akan bergerak tuh belajar mengajarnya. Jadi gimana menerapkan Merdeka Belajar tuh untuk anak-anak TK? Itu aja sih Pak Nunu. Makasih untuk jawabannya. Terima kasih Bu Rauli. Saya kapan-kapan pengen mampir ke Balikpapan Boleh. Siap. Oke. Untuk anak TK gimana gitu? Saya juga punya anak TK. Meskipun saya nggak ngajar di TK, tapi saya juga punya anak TK dan beberapa teman-teman komunitas guru belajar di yang sering diskusi dengan saya juga kebetulan anak-anak TK. Sepemahaman saya kalau masih di usia TK itu memang proses belajarnya itu mengenalkan berbagai hal gitu Bu. Jadi memang Merdeka Belajar yang untuk anak TK itu lebih ke bagaimana anak-anak ini bisa dilejitkan kemampuannya. Jadi lebih ke guru itu membantu orang tua untuk menentukan anak ini itu mungkin yang lebih menonjol apanya. Kira-kira seperti itu. Lebih ke sana. Karena memang anak-anak TK itu kan dia sedang mencoba ya.
sedang mencoba mencari tahu gitu. Selama memang guru itu mau di berbagai tingkatan apapun, selama guru ini memahami, anak TK itu levelnya masih sekian, dia mampu konsentrasinya cuma maksimal 5 menit gitu. Itu kita sudah memahami itu, otomatis nanti pembelajaran yang akan kita lakukan itu pasti menyesuaikan karena kita tahu karakteristik anaknya. Nggak mungkin Honda itu mengeluarkan Scoopy itu dikeluarkan di Eropa sana, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Karena Honda tahu orang-orang Eropa tuh tinggi-tinggi dan segala macam. Kalau dia naik Scoopy gitu mungkin ya lebih jadi ribet gitu ya Pak Slamet ya. Jadi gitu. Ya. Ketika guru-guru udah paham gitu, memahami jenjangnya seperti ini, berarti yang diberikan seperti ini gitu. Jadi merdeka belajarnya di anak-anak usia TK ya memang dia masih diberi pemahaman gitu, diberi banyak pengetahuan, dikenalkan ke yang lain. Saya ada satu cerita kalau terkait dengan anak TK. Jadi kemarin gini, ini hubungan ke merdeka belajar lagi, tapi kebetulan kondisinya di corona gitu. Jadi kemarin itu di grup WhatsApp anak saya gitu. Jadi kebetulan anak saya masih TK waktu itu di 2020, sekarang di kelas 1 gitu. Itu pertama ada corona itu anak saya dapat tugas kan waktu itu kan karena corona awal itu kan guru-guru masih bingung caranya gimana. Akhirnya orang tua dimasukin dalam satu grup WA. Si guru TK-nya itu ngirim tugas hari itu. Ayah bunda hari ini tugasnya bikin kolase ya gitu. Bikin kolase ya Bapak Ibu, nempel-nempel kalau biasanya kan kolase itu pakai cangkang telur gitu ya Bu Roli ya. Iya, Gitu. betul. Nah, itu bikin kolase dari cangkang telur gitu. Nah, nanti dibentuk gambarnya sesuai dengan yang ada di contoh. Dia ngirim gambar contoh gitu. Itu ke orang tua wali gitu. Itu selang sekitar setengah jam ada yang nanya, Bu, ini harus cangkang telur ya Bu, gitu dari orang tuanya. Iya Bu, karena di kurikulumnya itu munculnya cangkang telur gitu. Jadi ya memang harus kurikulum ini kita harus ikut sama pemerintah gitu. Oh gitu. Terus ada lagi yang masuk lagi, Bu, kalau diganti yang lain nggak bisa kah Bu, gitu. Nggak bisa Ibu, harus cangkang telur gitu. Nah kemudian ada yang marah Pak setelah itu, Bu, tahu nggak Ibu? Keluarga kami itu tidak mesti sehari itu makan telur gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita lagi susah gitu. Kenapa harus telur gitu? Si ibu guru merasa kalau dulu di sekolah bisa pakai cangkang telur, kenapa di rumah nggak bisa? Di sekolah itu kan ada biaya operasional, juga cangkang telurnya disiapin. Guru itu memang dididik untuk menemani anak-anak belajar, sedangkan orang tua kan enggak. Gitu. Orang tua itu kan cuma jadi orang tua, tapi dia belum pernah mengenyam pendidikan profesional untuk jadi seorang guru. Nah sekarang orang tua itu harus jadi guru di rumah, ditambah diwajibin tuh alat bahannya gitu. Akhirnya ada yang bilang gitu, ada orang tua yang bilang, Bu, gimana kalau seandainya nggak harus cangkang telur gitu, bisa pakai yang lain, kan sama-sama bikin kolase gitu. Oh gitu, akhirnya si guru itu mencoba mencari tahu, dia belum jawab dulu, mungkin dia cari tahu gitu, dia coba refleksi gitu. Dia coba di situ saya coba japri karena saya tahu di grup itu mulai panas gitu. Saya coba japri dengan beliau. Gimana Bu kalau seandainya kita coba memanusiakan hubungan ke anak-anak dan orang tua dalam kondisi yang seperti ini mungkin nggak bisa kayaknya dipaksakan seperti itu. Lagian kalau seandainya pakai yang lain gitu, itu malah nanti hasilnya lebih banyak loh Bu. Gitu. Bentuk-bentuknya jadi beda-beda gitu. Akhirnya si bu guru TK itu punya ide, tugasnya diganti. Jadi tugasnya saya ganti, tugasnya adalah menemani orang tua masak gitu. Menemani orang tua masak dan sampah-sampah dari masakannya itu yang dipakai untuk bikin kolase. Gitu. Itu kan lebih bermakna banget Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada yang bikin kolase pakai daun bayam gitu ditempel-tempel. Lagian anak umur segitu kan yang penting kolasenya tetap bisa menunjukkan bahwa si anak ini bisa nempel. Motorik halus dan kasarnya ya Bu Roli yang lebih ditonjolkan gitu. Nah itu salah satu refleksi dari guru yang tadinya memaksa bentuknya harus gini gitu, bahannya harus ini, ternyata enggak bisa gitu diterapkan. Gitu kira-kira Bu Roli salah satu praktik baik dari. Oke, terima kasih Pak Nunu. Dan ini langsung dari grup WA-nya anakku gitu, jadi kebetulan makanya Bu Roli jawabnya, aku langsung bisa cerita gitu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut, mungkin pertanyaan terakhir, raise hand dari Bu Yuzelma. Silakan Bu Yuzelma, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Pak.
Menarik sekali Pak Nunuk. Perkenalkan saya Yuzerma dari SMKN 2 Pekanbaru. Saya guru kejuruan produktif kimia industri Pak. Oke. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi memang alhamdulillah kita sudah mencoba untuk berubah step by step Pak ya. Jadi saya merasakan sendiri untuk kelas 10 dan 11 itu untuk Merdeka Belajar untuk saat ini tidak mengalami masalah karena idenya muncul begitu saja mengalir. Ya itulah tadi dari siswanya ya. Kebanyakan ide itu muncul dari siswanya. Namun di saat saya di kelas 12 yang notabene saat ini akan diasesmen untuk kompetensi sertifikasi di LSPP 1. Saya merasakan saya itu seperti apa ya? Seperti ada kurangnya, kaku karena saya juga dihukum, bukan saya saja sebenarnya dihukum oleh yang namanya skema ya. Skema itu kan mengacu pada SKKNI yang sudah terstandar. Sehingga praktik yang kita lakukan itu ya sesuai dengan yang standar. Nah, sehingga saya merasakan sendiri di saat melaksanakan praktik, apalagi saat ini PTMT, hanya 6 jam sehari, kemudian alat terbatas, siswa banyak, alat hanya ada satu yang skala industrinya. Nah, saya merasakan di situ kok saya ini dengan kelas 12 idenya tidak berkembang. Praktik, kemudian melaporkan jasa, ya saya coba ya Merdeka Belajarnya dengan refleksi. Kemudian mereka menggali, mengeksplorasi sendiri apa yang dipraktikkan. Kemudian melaporkan ya hasil praktek ya suka-suka mereka dalam bentuk tertulis atau dalam wawancara atau presentasi. Namun itu tidak hasilnya tidak sesuai yang saya inginkan. Mereka pun juga sepertinya mentok. Di saat disuruh bikin flyer atau bikin video presentasinya, di saat suruh tatap muka wawancara, kemudian seperti tidak mengalir. Nah ini mungkin Pak Nunuk bisa dibantu ya, karena memang saya sendiri dihukum oleh standar. Praktiknya sesuai prosedur, IKA instruksi kerja yang sudah ada, sesuai spek alat yang sudah ada. Nah, mohon dicerahkan ini Pak Nunuk, kira-kira seperti apa bagusnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Sebelum dijawab Pak Nunuk, ada pesan sponsor. Mohon diisi absensinya Bapak Ibu, ada link di chat ya, diisi. Silakan Pak Nunuk. Oke. Terima kasih Bu Yuzelma. Saya langsung menerawang mendengar kata LSPP 1, skema, langsung kembali ke masa di mana saya di SMK kemarin gitu Bu. Jadi langsung inget gitu istilah-istilah di mana, oh iya ya dulu di SMK ada itu gitu. Jadi gini, obrolan saya dengan beberapa teman-teman guru SMK itu seperti ini. Kenapa di SMK ini apa namanya cenderung kaku ya gitu. Merdeka Belajar kayaknya kok apa namanya di kelas lebih sulit ya gitu. Jadi gini, kita kan sudah pahami bersama-sama gitu bahwa Merdeka Belajar itu kita harus memahami bahwa murid itu beda-beda. Murid itu punya keinginan masing-masing gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah murid masuk SMK dengan jurusan yang dia masuki itu sudah betul-betul keinginannya dia gitu. Karena saya di jurusan komputer itu mengalami sendiri. Banyak teman-teman murid-murid yang masuk ke jurusan komputer itu karena disuruh orang tuanya. Udah masuk komputer aja, itu nanti masa depan cerah gitu. Karena apa sih yang nggak pakai komputer ke depan nanti, itu banyak. Terus ada juga yang masuk ke jurusan, karena di tempat kami ada empat jurusan gitu. Ada yang satu komputer gitu, yang kedua jurusan teknik kendaraan ringan. Tadi kendaraan ringan itu sekarang TKRO namanya ya, tadi kendaraan ringan otomotif gitu ya. Nah, itu yang dipelajari di sana adalah bagaimana tune up mobil, bagaimana mengelola ya gitulah, mungkin teman-teman guru SMK paham banget gitu. Itu banyak yang pengen masuk sana gitu. Kenapa? Karena mereka merasa wah di sana itu isinya cowok-cowok, maco-maco, makanya anak SMP yang cowok itu pengennya masuknya TKRO gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, banyak orang tua yang merasa iya masuk jurusan otomotif aja, nanti bisa kerja di Astra Honda Motor, gajinya gede gitu. Artinya ketika seseorang itu motivasinya sudah bukan motivasi intrinsik dari dalam diri, tapi sudah motivasinya eksternal, itu nanti mempengaruhinya merembetnya ke belakang. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita memang masih skemanya karena Merdeka Belajar ini cenderung masih baru di Indonesia. Skema Merdeka Belajar, skema kurikulum kita ini memang juga masih perlu disesuaikan, Bu Zusilma. Harusnya anak-anak SMK itu tidak diwajibkan untuk ambil sertifikasi, setiap orang itu wajib, itu enggak, harusnya enggak. Sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya gitu. Kalau mau melihat bahwa ini adalah kemerdekaan gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Makanya akhirnya kita kejar-kejaran ya Bu Zelma ya jadinya ya. Di awalnya kita udah merdeka, udah santai gitu. Di akhir kita kayak kejar-kejaran gitu. Karena sebenarnya tidak semua anak juga gitu. Tidak semua anak juga perlu melakukan itu. Maka dari itu di skema yang ke depan SMK, saya mendengar dari beberapa teman-teman SMK itu ke depan itu bahwa yang namanya sertifikasi kompetensi seperti itu, yang pakai LSPP 1 itu ke depan tidak menjadi sesuatu yang wajib gitu. Jadi anak-anak itu silahkan mau ambil atau enggak, itu menjadi tidak sesuatu yang wajib, karena itu tadi itu nanti takutnya malah jadi kurang pas gitu. Tapi kalau seandainya diawali dari anak-anak SMK masuknya itu sudah memang sesuai dengan bakat minatnya, udah sesuai dengan memang keinginan sendiri, itu saya yakin sampai kelas 12 pun dia akan oke. Kenapa? Karena tujuan belajarnya udah jelas dari awal. Saya masuk komputer karena keinginan saya. Ya udah, dia akan fight di dalamnya gitu. Gitu. Berbeda dengan anak-anak yang cuma ikut-ikutan, terus kemudian apalagi di pressure sama orang tuanya, itu akan berbeda gitu. Kira-kira seperti itu Bu Zelma, di SMK kejadiannya seperti itu. Namun ya di kurikulum prototype ini harapannya itu bisa udah ada solusinya. Saya mendengar dari beberapa teman-teman SMK ini udah mulai ada solusinya kalau terkait dengan hal tersebut. Kira-kira seperti itu Bu. Dan teman-teman, jadi ketika kita ngobrol Merdeka Belajar, ini kita ngobrol sesuatu yang masih baru sebenarnya teman-teman. Sesuatu yang masih baru, dan ya mungkin di KGBN inilah kita tuh kalau boleh dibilang kita ngelangkah duluan gitu. Kita belajar duluan, kita nyari tahu duluan gitu. Karena memang keresahan-keresahan yang muncul di guru-guru yang sudah memahami, sudah mencoba belajar tentang Merdeka Belajar dari awal, itu terjawab di kurikulum prototype. Memang pelaksanaannya di lapangan masih ada banyak butuh refleksi gitu. Namun ini ada satu secerca harapan yang bisa kita ambil, di mana saya tuh guru komputer yang ditugaskan di salah satu sekolah di tengah hutan. Gak ada lab komputernya. Gitu. Terus KIKD targetnya yang dikasih ke saya itu sama Pak dengan guru komputer yang ngajarnya di SMA di Jakarta. Iya kan? Sama dengan teman-teman di Melawi, sama dengan teman-teman di Jayapura, sama dengan teman-teman di Aceh, di Medan, di Pemalang, di Semarang dan segala macam. Apa iya seperti itu harusnya? Padahal beda tantangan kita gitu. Maka dari 2016 setelah saya kenal Merdeka Belajar, itu saya sudah mulai jadi guru nakal gitu. Jadi kalau pengawas datang itu ke sekolah kami, ketemu saya bilang, jangan ikut-ikutan guru yang inilah gitu. Ya bahaya gitu. Ya serius Pak Firman, saya itu sampai, kenapa? Karena gitu. Karena di in-house training itu saya bilang, Pak mohon izin, kalau yang guru TIK yang lain, MGMB TIK silahkan pakai KIKD yang ada gitu. Tapi saya, dari puluhan KIKD yang ada, yang saya ajarkan ke anak-anak paling cuma 5, saya bilang gitu. Yang lain cuma saya kenalkan gitu. Gak bisa Pak, KIKD itu boleh ditambahi tapi gak boleh dikurangi. Itu kata siapa Pak? Kata menterinya gitu. Oke lah, terserah Bapak nanti kalau butuh RPP, saya kasih RPP yang sesuai itu. Tapi yang saya pakai di kelas, itu pakai RPP saya sendiri. Saya gitu. Jadi ketika Mas Menteri 2019 di hari guru, kalau nggak salah waktu itu di Senayan, dia bilang ini akan ada guru penggerak. Ciri-ciri guru penggerak itu biasanya gurunya itu lumayan bandel di kelas gitu. Dalam hati saya itu, oh ini ya nyambung banget ini sama Mas Menteri ini gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Itu, dan sekarang di kurikulum prototype itu capaian pembelajaran yang menentukan guru. Jadi yang selama ini saya anggap itu bid'ah gitu, kalau dalam dunia Muslim itu bid'ah, sekarang halal Bapak Ibu gitu. Makanya saya sekarang merasa, wah ini kayaknya menarik ini gitu. KIKD yang tadinya banyak Pak di kurikulum prototype itu dipangkas gitu. Dipangkas habis karena memang penelitiannya membuktikan bahwa dengan kurikulum yang materinya besar, selain membuat Indonesia jadi negara dengan beban materi terbesar, jadi murid-murid Indonesia itu termasuk murid-murid yang dibebani materi terbanyak di dunia gitu, dibanding yang lain. Harusnya
anak-anak Indonesia itu kan harusnya bagus-bagus kan. Buktinya kok enggak juga ya gitu. Ternyata beban materi yang banyak tidak menjamin anak kita itu menyerap banyak. Karena untuk menyerap banyak itu butuh mengkondisikan. Di rumahnya udah beres belum? Berangkat sekolah udah dikasih sarapan belum sama orang tuanya? Murid-murid saya Pak, yang lain disuruh sarapan, murid-murid saya itu disuruh nyari rumput dulu kalau pagi sebelum berangkat sekolah. Makanya kayak gitu mau disamain sama Jakarta kan nggak bisa gitu. Nah itu dia, hal seperti itu Bapak Ibu. Itu yang apa namanya membuat kita merasa oke kayaknya ada secara harapan deh. Itu teman-teman. Kalau dari saya kira-kira seperti itu. Silakan Pak Slamet. Pak Slamet. Baik, terima kasih Pak Nunu. Ayo aplaus untuk Pak Nunu, luar biasa materinya, inspiratif sekali untuk yang disampaikan, dan dengan waktu yang hanya 2 jam ini memang tidak cukup untuk menjelaskan apa yang kita inginkan. Ini kawan-kawan masih haus dengan berbagai pengetahuan. Di chat tadi sudah bisa sharing-sharing, tidak bisa ditangkap secara keseluruhan. Paling tidak dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan kita tetap akan punya waktu lagi untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa sharing lagi dengan Pak Nunu di materi-materi yang lainnya. Yang paling penting saya mungkin menyampaikan kata terakhir untuk kawan-kawan bahwa lakukan sesuatu sekecil apapun daripada hanya menunggu yang belum bisa dilakukan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup kita mari sama-sama ucapkan alhamdulillah, waktu kita juga sudah habis. Terima kasih untuk Pak Nunu sebagai narasumber memberikan banyak pencerahan hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan juga akhirnya terbuka, dan mudah-mudahan pada momen-momen berikutnya di KGBN baik yang di kabupaten maupun yang di provinsi atau di provinsi lain kita bisa terus bergabung seperti ini, karena betul-betul akan banyak hal baru yang akan kita dapatkan, mencerahkan dan menguatkan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Semangat Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu pantun. Hendak pergi Pak Slamet, izin sebelum pantun Pak Slamet, izin bentar. Teman-teman, ada satu materi Merdeka Belajar di aplikasi sekolahmu. Ya. Dan Pak Firman udah dapat ya Pak Firman ya? Guru Merdeka Belajar yang di sekolahmu. Sudah. Nah, itu bagi teman-teman yang masih penasaran pengen tahu lebih jauh tentang Merdeka Belajar, silakan teman-teman bisa akses itu, nanti dipandu Pak Firman. Kalau memang butuh dipandu, Bu Titi siap, saya juga siap ikut memandu gitu. Nanti teman-teman, ini sekolahmu itu aplikasi kayak Ruang Guru LMS gitu teman-teman. Tapi ini untuk aplikasi terkait dengan, materi terkait dengan Merdeka Belajar itu gratis gitu. Ya betul, itu sekolahmu yang diinisiasi oleh Ibu Najila Shihab gitu. Jadi di sana ada gitu, ada modul Guru Merdeka Belajar, jadi kayaknya itu bisa jika teman-teman mau silakan bisa akses modul itu gitu. Nanti kalau memang seandainya butuh dukungan, kita dukung deh bareng-bareng. Kira-kira itu Pak Slamet untuk memperkuat. Baik, terima kasih Pak Nunu. Ada pesan Pak Firman? Kawan-kawan yang hadir malam ini bisa mengisi di daftar hadir yang telah tadi dibagikan. Kami juga meminta saran dari KGBN Lawi untuk materi TPD kita berikutnya. Jadi silakan saja kawan-kawan menyampaikan di situ, nanti biar kita bincang-bincang sama Bu Titis nanti. Mudah-mudahan bisa menghadirkan Bapak Ibu yang lain. Bu Titis tadi menyarankan kita berbagi praktik baik kawan-kawan di Melawi, boleh. Nanti kita akan coba dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih kehadiran rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih Pak Firman. Boleh mau difoto dulu Pak Firman? Oh boleh. Ini Bentar, saya stop dulu. Oke. Kasih gaya terbagus lah di malam ini. Itu Pak Firman. Dulu ya. Mungkin dibuka dulu. Yang masih ditutup boleh dibuka. Merdeka Belajar seperti ini Bapak Ibu. Nih, menggenggam ini artinya kolaborasi. Oh iya. Mana mencetnya ya? Saya mencet lah kalian. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Nampak kepalan siapa yang paling besar. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, pantun saya belum selesai tadi. Hendak pergi memancing ikan, ikan dipancing menggunakan umpan. Jika ada yang kurang berkenan, mohon kiranya dapat dimaafkan.
Kita bertemu lagi di momen berikutnya. Salam sehat dan mudah-mudahan bisa terus bergerak tanpa harus terhalang oleh apapun. Saya dari pemandu. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih. semuanya. Pak Nunu, Bu Karmi, Pak Slamet, Firman, Pak Fernandus, Ya. semuanya. Terima kasih, Bu Titi. Terima kasih Pak Terima kasih, Nunu. Bu Titi, Terima kasih Pak Nunu. Ibu, rekan Asik, saya. melatih keren. TPD pertama udah tadi aku lihat 59 orang. Melalui sukses ya, melalui sukses. Selamat kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Mohon izin live ya Terima teman-teman. kasih Pak Nunu. Ya. Dadah semuanya. Oke. Ibu, Bu Titi, selamat istirahat. Pengurus boleh bertahan? Nah, kita juga mau bilang begitu. Iya, pengurus boleh bertahan deh. Kita ke diskusi untuk kesiapan. Ya, teman-teman yang mau bergabung juga boleh. Silakan barangkali Pak Firman ada info-info yang mau kita sepakati ulang terkait dengan kegiatan kita ke depan. Tadi ada pelantikan, kemudian ada pertemuan, apa yang mau dibicarakan? Saya lagi kurang. Pak Slamet tanya Pak Slamet. Iya, iya. Silakan Ibu, Bu Ai ya? Bu Heni. Bu Heni. Oh, Bu Heni, sorry. Ya, silakan Bu Heni, silakan Bu Heni. Itu tadi tuh yang di absen, itu kan buat guru TK itu nggak ada pilihan. Jadi Oh, milihnya iya. kemana? Ah, Oh iya, iya. Pak Firman yang jawab. Bentar, Bu. Saya klik Itu kalau saran aja Pak Firman, lain kali kalau absen itu kan di sini banyak yang guru TK. Oh iya. Nah, guru kelas sama guru TK nggak ada. Jadi kalau guru TK itu Iya, iya. tematik. Mm-mm. Oh iya, saya masukkan dulu bentar. Nah, oke. saya udah pakai klik sembarang aja tadi. Ih, sembarangan. Oke, makasih ya. Oke, Bu Heni. Saya kebetulan juga belum isi tadi, takut nanti. Aduh, ada Bu Halimah. Bu Halimah, silakan Bu Halimah di ruang sendiri. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Nggak jadi kah? Bu Titis masih kah? Bu Titi udah keluar. Pak Beni, bagaimana informasi Pak Beni? Ini udah saya edit. Berkedap. Daftar hadirnya udah saya edit. Oke. Baik, tadi sekilas saja mungkin ya untuk informasi pelantikan. Nanti rundown acaranya nanti sudah ada rundownnya dari Badan Pengurus Nusantara ya kalau namanya, kalau untuk BPP-nya untuk pusatnya. Dan itu acuan sifatnya, namun kita tetap gunakan prinsip merdeka itu juga. Jadi nanti setelah mungkin ada disampaikan nanti, kan kebetulan saya ini yang rancang nih rundown acaranya, nanti kita koordinasikan. Jadi bayangannya adalah untuk setiap rundown acara nanti sudah dijelaskan, didetailkan sampai pada jumlah waktu yang harus digunakan untuk setiap pembicara. Misalnya kalau ada pembicara itu, jadi seperti itu. Kemudian tadi juga dikoordinasikan, kita juga harus koordinasi masalah jadwal pelantikan ini, karena sekarang sedang gencar-gencarnya nih pembentukan KGBN di berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita